Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime yang sedang hangat-hangatnya, yaitu Solo Leveling Season 2 episode pertama. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Siang itu Sung Jinwoo nampak tertidur pulas di apartemennya. Walau begitu lelah, namun Jinwoo segera beranjak dari tempat tidurnya setelah menerima telepon dari adiknya. Apalagi siang ini dia memiliki agenda pertemuan wali murid di sekolahnya Jinah. Setelah Jinwoo tiba di sekolah, Jinah malah bingung sendiri melihat perubahan fisik kakaknya itu. Gadis itu benar-benar tidak menyangka bahwa fisik seseorang bisa berubah sedrastis ini. Penampilan Jinwoo yang begitu glow up tak ayal membuatnya jadi pusat perhatian para gadis. Di dalam ruangan pertemuan, Bu Guru wali kelas menjelaskan bahwa Sung Jinah adalah siswi yang baik dan berprestasi. Jinah bisa diandalkan dan menjadi panutan bagi teman-temannya. Selain itu, nilai ujian praktek dan latihan Jinah juga sangat bagus. Jadi bisa dipastikan kalau Sung Jinah bisa memasuki universitas kedokteran unggulan. Sung Jinwoo nampak tersenyum dan puas dengan pencapaian Sung Jinah. Sebenarnya pertemuan ini sudah selesai, namun Bu Guru nampak gundah dan tidak tenang. Dia lantas bertanya pada Jinwoo, jika saja Sung Jinah telah membangkitkan kekuatannya, apakah sebagai seorang kakak Jinwoo akan merekomendasikan pekerjaan hunter untuk adiknya itu? Dengan tegas Jinwoo berkata kalau dia tidak akan melakukan hal itu. Bu Guru pun sudah menduga kalau Jinwoo akan berkata demikian. Disinilah wanita tersebut memohon bantuan pada Jinwoo, yang sepertinya benar-benar sangat penting. Sesaat kemudian Jinwoo menemui Han Songyi di lobi apartemennya. Songyi mengenali sosok Jinwoo karena sebelumnya mereka pernah bertemu dan melaksanakan sebuah raid khusus. Jinwoo memperlihatkan foto Sung Jinah pada Han Songyi, dan disinilah Songyi menyadari bahwa Jinwoo adalah kakaknya Jinah. Tapi Songyi sudah tahu kalau kedatangan Jinwoo adalah untuk menghentikannya menjadi seorang hunter. Songyi tidak peduli Bu Guru wali kelas berkata apapun tentangnya. Namun yang pasti gadis itu mau berhenti sekolah, dan dia akan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang hunter. Walau Jinwoo sudah memberikan banyak masukan dan saran, tapi Songyi tidak peduli dan malah mengusir Jinwoo untuk pulang. Tapi kedatangan Jinwoo bukanlah untuk menyuruh Songyi berhenti menjadi hunter. Lelaki itu lantas mengajak Songyi pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Wo Jinchul terlihat menyambut kedatangan hunter kelas S yaitu Hwang Dongso. Dongso sendiri tidak menyangka kalau kedatangannya akan disambut secara langsung oleh Kepala Divisi Asosiasi Hunter Korea. Walau berasal dari Korea, tapi Dongso begitu sombong dan terus merendahkan negara aslinya itu. Dongso juga tidak berniat tinggal terlalu lama di negara ini, dan dia akan menyelesaikan semua urusannya secepat mungkin. Ketika disinggung mengenai dua hunter yang berhasil selamat pada raid yang menewaskan kakak kandungnya, Dongso pun langsung naik pitam. Dia tidak peduli dan memaksa asosiasi hunter diam saja mengenai apa yang hendak dilakukannya pada dua hunter tersebut di dalam dungeon. Sementara itu di gedung utama Hunters Guild, Choi Jong-in ngobrol empat mata dengan Go Gun-hee mengenai penemuan jasad seekor monster di dekat Pulau Jeju. Choi menyadari bahwa para monster berevolusi dan berusaha terbang mencapai pulau seberang.
Meski jarak terbangnya saat ini pendek, tapi suatu hari nanti pasti akan terjadi masalah yang lebih buruk. Setelah mendengarkan penjelasan Choi, Pak Gun-hee lantas memerintahkan tim khususnya untuk menyelidiki monster tersebut. Ketika waktu sudah mulai malam, Sung Jin-woo menemui Ang San-min dan Yoon Ki-chul di depan gate Rengsi. Sang-min tidak menyangka kalau Jin-woo bakal menghubunginya lagi. Manajer dari Guild Wild Tiger itu juga tidak masalah jika Jin-woo mengajak Son-yi, apalagi hanya untuk menonton proses pelatihan raid saja. Mereka pun ngobrol panjang lebar, hingga seorang lelaki bersirah datang dan menghentikan pembicaraan tersebut. Manajer Sang-min pun berkata pada Jin-woo bahwa lelaki bersirah itu adalah hunter rank A yang bernama Kim Chul. Kim adalah seorang tanker dan dia merupakan pemimpin unit penyerangan kali ini. Ki-chul pun menimpali kalau Kim nampaknya agak tersinggung karena Pak San-ming membiarkan Jin-woo dan Song-yi ikut serta dalam raid kali ini. Dan benar saja, Kim Chul memang tidak suka dengan kehadiran Jin-woo dan Song-yi, apalagi keduanya merupakan hunter kelas rendahan. Pak San-ming pun menjelaskan bahwa unit penyerang ini terdiri dari 10 orang, yaitu 1 hunter rank A, 5 hunter rank B, 2 hunter rank C, serta 2 hunter rank E. Sebenarnya Sung Jin-woo ingin membuat Song-yi berhenti menjadi hunter setelah menyaksikan secara langsung tentang kejamnya profesi ini. Tapi setelah melihat formasi yang ada, Jin-woo pun jadi pesimis karena kekuatan tim ini sudah terlalu besar. Member unit penyerang ini pun mulai memasuki gate satu demi satu. Tapi saat Jin-woo menginjakkan kakinya di dalam dungeon, tiba-tiba saja dia merasakan sensasi aneh dan tidak nyaman. Detik itu juga gate rank C berubah menjadi merah menyala. Jin-woo pun segera menarik Song-yi dan berniat untuk keluar dari gate merah itu. Sayangnya usahanya tidak berhasil. Pun demikian Jin-woo masih sempat meminta tolong pada manajer Sang-min untuk segera menghubungi unit penyerang utama. Setelah mendapatkan kabar dari Pak Sang-min, baik Yun-ho yang membawahi Guild Wild Tiger nampak begitu terkejut dengan insiden ini. Dia pun segera meluncur ke TKP untuk melakukan pengecekan secara langsung. Beberapa saat kemudian Jin-woo agak kaget setelah menyadari bahwa dia dan yang lainnya dipindahkan secara paksa di sebuah hamparan lapangan es. Kim Chul lantas menjelaskan bahwa fenomena ini adalah Red Gate. Berbeda dengan gate umumnya, Red Gate merupakan sebuah dungeon khusus yang memutus kontak hunter dengan dunia luar. Semuanya tidak akan bisa keluar dari dungeon hingga bos dunia ini dikalahkan atau terjadi dungeon break. Selain itu, monster yang muncul jauh lebih kuat dari biasanya. Song-yi pun begitu kaget mendengarkan informasi ini. Tapi dia lebih kaget karena ada sebuah anak panah yang mengarah padanya. Untungnya saat itu juga Jin-woo berhasil menghentikan anak panah itu dengan tangan kosong. Sayangnya salah seorang hunter harus meregang nyawa karena serangan panah. Dan ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah monster elf-elf yang bersembunyi di balik pepohonan hutan. Kekejaman elf-elf pun membuat Song-yi nampak sangat ketakutan. Detik itu juga Kim berteriak pada semua membernya untuk bersiaga. Agar bisa pulang dalam keadaan hidup, Kim memaksa semua orang untuk mematuhi perintahnya. Apalagi dia adalah hunter yang memiliki rank paling tinggi. Dikarenakan Kim tidak sanggup untuk memimpin semua hunter, dia pun membagi tim ini menjadi 2 kelompok. Tentu saja semua ini dilakukannya untuk meningkatkan persentase keselamatan. Jika berdiam diri di lapangan ini, mereka pasti akan membeku atau diburu oleh elf-elf. Kim Chul pun berjanji untuk memastikan keselamatan semua orang yang mengikutinya. Tapi dia menolak hunter rank C yang bernama Go Myung-hwan memasuki timnya. Tentu saja ini juga berlaku bagi Sung Jin-woo dan Hong Song-yi, yang tentu saja memiliki peringkat paling rendah. Kim berkata bahwa untuk menyelesaikan dungeon ini mungkin memakan waktu yang sangat lama. Informasi ini pun membuat Song-yi dan Myung-hwan terperanjat sekaligus ketakutan. Anehnya, seorang gadis mage yang bernama Park Hae-jin malah meminta untuk bergabung dengan kelompok sebelah. Gadis itu pun begitu yakin bahwa Jin-woo bukanlah hunter rank E. Menurut Hae-jin, Jin-woo mungkin memiliki rank A atau di atasnya. Apalagi lelaki tersebut bisa menyadari serangan anak panah dari elf-elf. Kim kemudian berkata kalau kelompoknya akan menyusuri jalanan lapang, sementara Jin-woo dan timnya akan berjalan memasuki hutan es. Setelah berjalan beberapa saat,
Kim menyadari kalau wilayah ini dikuasai oleh beruang es. Hal ini bisa diketahui dari tanda cakaran monster pada sebuah pohon. Dan benar saja, Kim dan kelompoknya didatangi oleh beberapa monster beruang es. Kim meminta agar semua membernya bersiaga dan memikirkan cara untuk hidup. Lelaki itu lantas menghalau serangan monster beruang dengan tamengnya, dan setelahnya menyabetkan kapaknya hingga si beruang tewas seketika. Di sisi lain, Hejin berkata bahwa daerah ini merupakan wilayah beruang es. Gadis itu pun menyarankan agar semuanya mundur sebelum bertemu monster tersebut. Tapi Jinwoo tidak sependapat dengan Hejin. Jika hutan ini adalah wilayah beruang es, itu lebih baik daripada mereka harus berurusan dengan elf-elf yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Hejin pun agak terkejut dengan pemikiran Jinwoo yang realistis. Dikarenakan suhu lingkungan yang begitu dingin, Jinwoo lantas mengeluarkan beberapa setelan jaket tebal dari inventorinya. Tentu saja Hejin dan Myung-hwan sangat kaget karena inventory hanya bisa diakses oleh hunter tingkat tinggi saja. Setelah mengenakan jaket yang hangat, Song Yi pun bertanya siapakah Sung Jinwoo ini sebenarnya. Jinwoo pun hanya bisa berkata kalau dia akan bertanggung jawab melindungi Song Yi, karena dia sudah mengajak gadis itu ke tempat ini. Tapi sebagai gantinya, Song Yi dan yang lainnya tidak ada yang boleh bertanya macam-macam pada Sung Jinwoo. Sesaat kemudian mereka pun didatangi oleh monster beruang es. Walau semuanya sangat kaget, tapi Jinwoo meminta mereka tenang. Sementara itu di luar dungeon, baik Yunho tidak bisa berbuat banyak karena Red Gate tertutup rapat dan tidak bisa ditembus. Jika beruntung, mungkin akan ada hunter rank A atau rank B yang bisa keluar hidup-hidup. Dia pun hanya bisa bertaruh pada hunter Kim Chul sebagai ketua raid. Di sini Pak San Ming menjelaskan bahwa ada dua hunter rank A yang memasuki Red Gate. Salah satunya adalah Sung Jinwoo yang belakangan ini menyita perhatiannya. Baik pun sangat terkejut setelah mendengarkan kabar kalau kemungkinan besar Sung Jinwoo adalah hunter yang mengalami kebangkitan kedua. Sesaat kemudian sebuah mobil tiba-tiba datang. Ternyata itu adalah Wang Dongso dan Wo Jinchul. Pertemuan kedua hunter kelas S itu terlihat begitu alot dan saling sindir-menyindir. Baik jadi semakin penasaran karena Dongso juga mengejar Sung Jinwoo. Dongso benar-benar kesal karena Sung Jinwoo memasuki Red Gate. Dia pun berpikir kalau Jinwoo mungkin akan tewas di dalam dungeon tersebut. Jinchul pun menilai kalau Jinwoo sangat beruntung karena hunter sekelas Dongso tidak berkutik di hadapan Red Gate. Tapi nyatanya, Jinwoo berhasil mengalahkan banyak monster beruang es hingga levelnya meningkat. Jelas saja fakta ini membuat Hejin dan yang lainnya bertanya-tanya, mengapa Jinwoo yang kelas rendahan bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah makan siang, Jinwoo meninggalkan timnya dan pergi menuju sarang monster beruang es. Dia lantas membangkitkan seluruh pasukan bayangannya, termasuk Igris untuk melawan pasukan monster beruang es. Perang antara pasukan bayangan dan monster beruang es pun tidak terelakkan. Para monster memang sangat kuat, tapi pasukan bayangan juga tidaklah lemah. Kedua pihak terus bertarung hingga salah satu di antara mereka tidak bernyawa. Tidak hanya pasukan kesatria, pasukan mage juga ikut berjuang dan membantu mengalahkan para monster. Jinwoo hanya melihat di belakang sembari membangkitkan pasukan bayangannya. Setelah semua monster beruang dikalahkan, disinilah muncul seekor beruang besar yang merupakan bos utamanya. Monster itu mengaum dan mencabik-cabik banyak pasukan bayangan. Lebih parahnya lagi, raungan si beruang mampu melibas seluruh pasukan bayangan hingga mana Sung Jinwoo habis seketika. Jinwoo pun memerintahkan Igris untuk meladeni monster besar tersebut. Si beruang pun melesatkan cakaran tajamnya pada Igris. Namun Igris sangat lincah dan mampu menghindari serangan itu sembari menyayat tubuh si bos beruang. Tidak berhenti di situ, Igris juga menghujamkan pedang besarnya pada si beruang hingga monster tersebut menjerit kesakitan. Monster beruang es itu pun nampak berdarah-darah dan sangat tidak berdaya. Namun demikian, bos beruang itu tidak mau menyerah dan hendak meledakkan raungan amarahnya. Tapi sebelum itu terjadi, Igris segera memenggal kepala si beruang hingga membuat Jinwoo benar-benar kagum dengan kehebatan bayangan spesialnya itu. Sementara itu di lokasi lainnya, Hunter Kim Chul terlihat sangat tertekan.
Seluruh membernya nampak meregang nyawa setelah dibantai oleh pasukan LFS. Jelas saja kejadian mengerikan ini membuat Kim sangat ketakutan. Dia pun berteriak kesetanan sembari berlarian menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan. Setelah mengalahkan semua monster beruang es, tanpa pikir panjang Jinwo langsung mengekstrak dan menjadikan para monster itu bawahannya. Saat ini sudah 3 jam atau kurang lebih 3 harian pasca unit penyerang White Tiger memasuki Red Gate. Baik pun berpikir kalau semua membernya pasti mengalami kondisi yang sangat berat. Dongso sendiri begitu malas dan kembali berpikir kalau Sung Jinwo telah tewas. Kendati demikian, dia begitu penasaran mengapa Jinwo ada di dalam unit penyerang Guild White Tiger. Dengan serius Dongso bertanya apa sebenarnya yang mendasari manajer Sang Min berani melakukan hal ini. Sang Min pun menjawab bahwa Jinwo adalah kenalannya, di mana lelaki berperingkat rendah itu hanya ingin mengamati serta melihat-lihat kegiatan di dalam Gate Rank C saja. Awalnya Sang Min merasa lega karena Dongso berlalu dan seakan menerima penjelasannya. Tapi setelahnya Dongso langsung mencekik Sang Min karena dia merasa dibodohi oleh manajer Guild White Tiger itu. Dongso ingin mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya direncanakan oleh Pak Sang Min. Jelas saja Sang Min sangat kesakitan menahan cengkeraman tangan Dongso. Tapi detik itu juga, Baek langsung menghentikan tindakan gila Dongso. Amarah lelaki itu meledak karena tidak terima melihat bawahannya diperlakukan seburuk itu. Kedua hunter rank S itu saling meledakkan aura kekuatannya. Jelas saja manajer Sang Min benar-benar sangat khawatir melihat pertikaian tidak biasa ini. Jika kedua hunter peringkat tinggi itu tidak segera dihentikan, maka sudah pasti akan terjadi malapetaka mengerikan. Ketika Baek dan Dongso melesatkan serangan tinju super kuatnya, untungnya saat itu juga Wo Jinchul segera turun tangan dan menghentikan keduanya. Jinchul tidak memahami apa kepentingan Dongso dengan hunter Sung Jinwo. Pun demikian di sini Wo Jinchul menegaskan kalau Jinwo adalah hunter rank E. Dia juga sudah memastikan hal ini secara langsung dengan menemui Jinwo 2 bulan yang lalu. Pengawas asosiasi telah menyatakan bahwa kematian Hwang Dong-suk adalah karena pertempuran melawan monster. Di sini Dongso tidak mempercayai cerita publik yang jelas-jelas dibuat-buat itu. Dia sangat yakin bahwa Yo Jin-ho atau anak orang kaya dari perusahaan Yojin Construction itulah yang telah dengan sengaja mencabut nyawa kakaknya. Dongso mengungkapkan tentang alasan utama mengapa dia mengincar Sung Jinwo, di mana ini hanyalah akal-akalannya saja untuk menghabisi Jinwo. Lelaki itu begitu kesal dan setelahnya pergi begitu saja. Di dalam hatinya, Pak Sang Min berkata bahwa hanya dialah di sini yang paling memahami bagaimana kekuatan Jinwo yang sebenarnya. Walau mustahil, tapi dia sangat berharap kalau Jinwo bisa kembali dalam keadaan selamat. Di sisi lain, Kim Chul terlihat kedinginan di tengah hutan bersalju. Dia pun berpikir, jika saja timnya memiliki perlengkapan untuk menangani cuaca ini, mungkin kemenangan masih bisa diraihnya. Tanpa diduga, lelaki itu melihat pemandangan yang mengerikan, di mana para pasukan beruang telah dihabisi hingga tidak tersisa. Leher Kim pun tercekat dan sangat terkejut. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin hunter kelas rendahan bisa mengalahkan semua beruang es yang kuat-kuat ini? Hunter Kim lantas mengumpat dan berlari menyelamatkan diri, karena dia mengira kalau ini mungkin saja perbuatan dari LFS. Setelah berjalan-jalan menyusuri hutan, Kim Chul sungguh tidak menyangka melihat hunter kelas rendahan masih bisa bertahan hidup dengan penuh kenyamanan. Amarahnya pun meledak parah setelah mengetahui kalau tim hunter rendahan memiliki jaket, selimut tenda, dan makanan yang melimpah ruah. Dia pun berteriak dan mengumpat Heijin, Song Yi, dan Myung Hwan sembari berkata kalau timnya telah dihancurkan. Hal ini terjadi karena Kim dan timnya tidak memiliki perbekalan yang cukup memadai. Kim lantas bertanya, siapakah yang telah menimbun semua perlengkapan ini dan membiarkan semua rekan-rekannya tewas? Tentu saja Heijin, Song Yi, dan Myung Hwan nampak sangat tertekan. Kim pun berpikir bahwa Heijin telah mengetahui hal ini sejak awal. Inilah alasan utama mengapa Heijin langsung berpaling dan bergabung dengan tim hunter kelas rendahan. Kim Chul lantas mencabut pedangnya.
dan dia meminta pada ketiga orang di depannya itu untuk memberikan klarifikasi dalam 3 hitungan. Untungnya detik itu juga Jinwo muncul dan memukul Hunter Kim hingga terhempas begitu jauh. Pukulan Jinwo membuat Kim langsung pingsan. Jinwo terlihat kesal melihat Kim menyalahkan timnya. Padahal semua ini terjadi karena ulah dan keputusan Kim Chul sendiri. Di sini Jinwo menyadari kalau ternyata selama ini Kim telah dibuntuti oleh para elf es yang bersembunyi dalam mode kamuflase. Semuanya pun begitu tegang setelah mengetahui fakta buruk ini. Bos elf yang bernama Baruka pun cukup terkejut setelah mengetahui kalau Jinwo bisa berbicara lancar dengannya. Jinwo sendiri begitu kaget karena dia baru saja menyadari skillnya ini. Dia pun berpikir kalau sistem telah membantunya dalam berkomunikasi. Dikarenakan Jinwo bisa memahami bahasa monster, Baruka lantas berkata kalau ada anak buahnya yang menyadari kekuatan besar Jinwo. Oleh karena itulah, anak buah Baruka itu ingin bertarung secara by one dengan Sung Jinwo. Tanpa banyak basa-basi, Jinwo langsung memenggal kepala si elf tersebut dengan belatinya. Gerakan super cepat Jinwo tentu saja membuat Baruka sangat terkesan. Jinwo lantas menyerang Baruka, walau serangannya meleset dan hanya menumbangkan kuda si bos elf itu. Di sini Baruka mengatakan hal yang cukup mencengangkan bagi Sung Jinwo, di mana si bos itu yakin kalau Jinwo saat ini bukanlah manusia lagi. Baruka bahkan berpikir bagaimana bisa Sung Jinwo berpura-pura jadi bagian dari para manusia. Tentu saja pernyataan itu membuat Jinwo tidak mengerti. Baruka melanjutkan bahwa semua monster dapat mendengar suara bisikan di kepala mereka yang meminta untuk menghancurkan para manusia. Anehnya, para elf sama sekali tidak mendengar hal itu saat melihat dan berhadapan dengan Sung Jinwo. Jinwo pun berpikir kalau mungkin yang dialami para elf itu agak mirip dengan arahan sistem miliknya. Para elf sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Sung Jinwo. Namun demikian mereka meminta Sung Jinwo untuk menyerahkan semua manusia yang ada di belakang lelaki tersebut. Jika Jinwo mau melakukannya, maka para elf tidak akan pernah mengusiknya lagi. Jinwo pun bertanya siapakah sebenarnya para elf es ini. Ketika Baruka menjawab pertanyaan tersebut, anehnya tubuh Baruka jadi tidak jelas hingga membuat Jinwo tidak mengerti. Jinwo pun menolak keras permintaan Baruka, dan dia tidak akan pernah sekalipun menyerahkan teman-temannya. Baruka sungguh tidak mengerti dengan pola pikir Sung Jinwo. Jika Jinwo berani melawan para elf, maka itu adalah hal bodoh karena dia sendirian. Di sini Jinwo langsung tersenyum, dan setelahnya dia membangkitkan seluruh pasukan bayangannya. Tentu saja Heijin, Songyi, dan Myung Hwan benar-benar sangat kaget melihat banyak sekali monster hitam keluar di balik bayangan Sung Jinwo. Baruka pun sangat kesal karena Jinwo meremehkannya. Dia lantas mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang yang langsung disambut oleh pasukan bayangan. Peperangan besar terjadi dengan begitu parah. Heijin membantu Songyi dan Myung Hwan untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun juga, mereka hanya menghalangi dan tidak akan bisa membantu apa-apa dalam pertempuran besar ini. Ketika para archer elf hendak menembakkan panahnya pada Heijin dan yang lainnya, saat itu juga Sung Jinwo melesat dan membantai para archer tersebut dalam sekejap mata. Jinwo mulai memahami mengapa para elf begitu percaya diri bertarung melawannya. Pasukan bayangannya memang tidak bisa mati, tapi regenerasinya memerlukan kekuatan sihir yang cukup besar. Meskipun mana Sung Jinwo lumayan banyak, tapi pada akhirnya pasti akan habis juga. Selain itu, Baruka adalah musuh yang sangat kuat dan mungkin lebih kuat dari Sung Jinwo. Bahkan jika Sung Jinwo bertarung dengan bantuan Igris, hal itu bukanlah jaminan dia bisa mengalahkan Baruka. Oleh karena itulah Jinwo membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari biasanya. Duel 1 lawan 1 antara Jinwo dan Baruka terjadi dengan begitu epik. Baruka terus menekan Jinwo, sementara Jinwo mampu menghindar dan memberikan serangan balasan yang membuat Baruka semakin menggila. Bos elf itu pun memukul mundur Jinwo. Dia sangat senang karena sudah lama tidak menikmati pertarungan sehebat ini. Tapi senyuman Baruka langsung pudar karena para mage melepaskan meteor besarnya pada si bos elf tersebut.
Kim Chul pun baru sadar dan bangkit setelah melihat Sung Jinwoo. Lelaki bersirah itu sangat marah dan segera mengambil pedangnya untuk membantai Jinwoo. Dia pun berlari kencang, dan bersamaan dengan itu Baruka juga melesat cepat untuk menghabisi Jinwoo. Di sini Jinwoo meledakkan area di sekitarnya untuk menyembunyikan diri dari Baruka. Anehnya, tiba-tiba saja muncul sosok bayangan lelaki besar bersirah yang meraung-raung untuk melindungi Jinwoo. Scene pun kembali beberapa detik sebelumnya, di mana Kim Chul masih berlari ke arah Jinwoo. Saat itu Igris mengayunkan pedangnya di hamparan salju yang membuat area sekitar jadi tertutupi. Detik itu juga Igris mengunuskan pedangnya pada Kim hingga membuat lelaki itu muntah-muntah darah. Kim pun mengumpat parah setelah menyadari kalau ternyata Sung Jinwoo sudah merencanakan skenario buruk ini padanya. Tanpa membuang waktu, Jinwoo langsung mengekstrak Kim Chul dan membangkitkan sosok bayangan besar dengan kekuatan super. Bayangan besar itu pun memukul mundur Baruka dengan kapaknya. Disinilah Sung Jinwoo memberikan nama Iron pada makhluk tersebut. Ledakan amarah Iron membuat darah Baruka mendidih. Bos elf itu pun bertarung dan berniat menghancurkan Iron hingga berkeping-keping. Sementara itu di balik pepohonan hutan, Hejin, Songyi, dan Myunghwan masih terus bersembunyi. Duel tidak lazim ini membuat mereka sangat bersyukur tidak terlibat secara langsung dalam peperangan. Mereka benar-benar tidak percaya kalau pertarungan serumit ini bisa terjadi. Untuk memuaskan hatinya, Baruka menantang Jinwoo dan dua bayangan spesialnya untuk bertarung dan mengeroyoknya. Tentu saja Jinwoo mengiyakan tantangan itu, dan dia segera bergabung bersama Iron dan Igris. Hebatnya, Baruka begitu tangguh dan sanggup menahan seluruh serangan. Baruka berniat menghabisi Iron karena raungannya memegakkan telinganya. Tapi detik itu juga Igris melesat dan mengayunkan pedang besarnya. Hal ini membuat Baruka tidak fokus hingga pertahanannya terbuka. Tanpa diduga Sung Jinwoo sudah menusukkan belati kasakannya pada tubuh Baruka. Tapi bos itu terlihat baik-baik saja dan kembali melesatkan serangan. Jinwoo lantas melempar dan menarik dagger Knight Killer walau bisa dihindari oleh si Baruka. Namun efek racun Kasaka Feng mulai bekerja dan membuat si Baruka melambat. Baruka lantas dikunci oleh Iron, dan setelahnya pasukan mage membakar keduanya di dalam ledakan api yang sangat besar. Parahnya, si Baruka masih saja bertahan walau Jinwoo kembali menusukkan belati kasakannya. Di sini Baruka baru benar-benar KO setelah Iron menghempaskan godam kapak besarnya pada si bos elf itu. Jinwoo pun meminta Iron tidak bertindak ngawur dan terus memukulkan senjatanya pada si Baruka. Apalagi si bos dungeon itu sudah benar-benar dikalahkan. Hejin, Songyi, dan Myunghwan begitu senang setelah Jinwoo mengkonfirmasi kemenangan. Ditambah lagi detik itu juga gate jalan keluar muncul di hadapan mereka. Namun sebelum kembali, Jinwoo ingin melakukan ekstraksi pada si Baruka. Saat ini di dunia luar waktu berjalan kurang lebih 1 minggu. Pak Sangmin meminta Baek Yunho untuk beristirahat. Namun Baek menolaknya. Dia tidak akan pulang sebelum memastikan membernya dalam keadaan aman. Detik itu juga Red Gate berubah normal dan 2 orang mulai keluar dari dalamnya. Baek pun begitu senang, dan dia berharap kalau Hunter Kim yang muncul dari gate tersebut. Namun yang muncul adalah Hejin dan Myunghwan. Setelah itu diikuti oleh Jinwoo dan Songyi. Pak Sangmin pun begitu senang melihat Jinwoo kembali. Setidaknya selama ini keyakinannya sudah benar-benar terbukti. Baek sendiri begitu terkejut menyaksikan gate di hadapannya telah tertutup sempurna. Dia pun menghentikan Sung Jinwoo yang hendak mengantarkan Songyi pulang ke rumahnya. Tapi Jinwoo merasa lelah dan tidak ingin ditanya macam-macam. Dia pun meminta Baek menanyakan semua kejadian di dalam Raid Gate pada 2 anggotanya yang selamat. Tentu saja Baek tidak terima karena membernya tidak kembali sebanyak 6 orang, dan ini sudah menjadi kewajibannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Walau pernyataan Baek benar adanya, namun pada akhirnya dia meminta maaf karena Jinwoo telah menyelamatkan 2 membernya. Setelah Jinwoo dan Songyi berlalu,
Baik meminta manajer Sang Min berusaha semaksimal mungkin untuk merekrut Sung Jinwoo masuk ke dalam Guild White Tiger entah bagaimana caranya. Tentu saja Pak Sang Min akan menjalankan perintah Guild Masternya itu dengan penuh tanggung jawab. Seusai mengantarkan Song Yi pulang, Jinwoo merasa kurang puas karena hanya bisa mendapatkan belati peninggalan Baruka. Baruka memiliki level yang sangat tinggi. Hal ini bisa diketahui karena si bos elf itu tidak bisa diekstrak meskipun sudah mencoba hingga 3 kali. Pada suatu ketika, Yoo Jin Ho nampak sangat terkejut setelah menyaksikan kekuatan bayangan milik Sung Jinwoo. Bagaimana tidak, Jin Ho hanya terpaku dan diam saja melihat pasukan bayangan Jinwoo mampu menghabisi seluruh monster tanpa tersisa. Pemuda itu seakan tidak mempercayai pandangannya, tapi faktanya semua kejadian ini terjadi tepat di hadapannya. Jinwoo sendiri enggan menjelaskan kekuatan barunya itu, karena tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Dia lantas memerintahkan seluruh pasukan bayangannya untuk menambang dan mengangkut seluruh batu sihir dan kristal mana yang ada di dalam dungeon. Di sini Jin Ho begitu lemas karena keberadaannya seperti sudah tidak terlalu dibutuhkan. Sementara itu di suatu dungeon yang tidak diketahui, seorang lelaki gondrong menghajar para hunter yang hanya menyisakan seorang saja. Di sini bisa diketahui bahwa lelaki tersebut sangat kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Lelaki gondrong itu lantas menunjuk si hunter dan berkata dalam bahasa Inggris bahwa dia adalah manusia yang ingin pulang ke rumahnya saja. Kembali pada Jinwoo dan Jin Ho, di mana keduanya tengah makan bersama untuk merayakan kemenangan raid. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Jinwoo telah memenuhi permintaan Jin Ho untuk mengikuti raid hingga 19 kali. Ketika Jinwoo bertanya apa yang hendak dilakukan Jin Ho selepas ini, pemuda itu pun menjawab kalau dia akan mengikuti ujian tertulis Asosiasi Hunter untuk mendapatkan lisensi gelar Guild Master. Setelah itu dia akan menggunakan lisensi tersebut untuk bernegosiasi dengan bapaknya. Dengan tegas Yoo Jin Ho meminta Jinwoo jujur saja jika memang selama ini dia hanyalah beban. Apapun kondisinya, selepas ini Jin Ho berjanji tidak akan merepotkan Sung Jinwoo lagi. Jin Ho memiliki seorang kakak yang terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Tapi sang kakak sangat membenci Jin Ho, dan selama ini mereka seperti bukan saudara saja. Sangat berbeda sekali dengan Sung Jinwoo yang selalu membantu dan bahkan pernah menyelamatkan nyawanya. Jin Ho pun berandai-andai jika saja Sung Jinwoo itu adalah kakaknya. Mendengar hal tersebut, Jinwoo nampak terdiam sejenak. Namun setelahnya dia mengangkat gelas minumannya dan menganggap Yoo Jin Ho sebagai adik lelakinya. Tentu saja Jin Ho terharu dan sangat senang sekali. Jinwoo pun berkata bahwa dia akan pergi ke suatu tempat untuk sementara waktu dan tidak mungkin bisa dihubungi lagi. Di sisi lain, lelaki gondrong yang berada di dungeon sebelumnya nampak diborgol dan dijebloskan ke dalam penjara. Dari pengakuannya, dapat diketahui kalau lelaki tersebut merupakan hunter dari Korea. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, lelaki itu terjebak di sebuah gate dan tidak bisa keluar. Ketika tersadar, dia begitu kaget karena dungeon yang dimasukinya terhubung langsung dengan Amerika. Tentu saja kejadian ini sangat aneh karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Upaya interogasi juga terhambat karena lelaki tersebut tidak bisa berbahasa Inggris dan sulit sekali berkomunikasi. Ada kemungkinan kalau lelaki gondrong itu adalah monster berbentuk manusia. Oleh karena itulah pihak pemerintah Amerika sudah meminta bantuan pada Hunter Rank S dari Washington DC yang bisa berbahasa Korea. Tentu saja hunter tersebut adalah Wang Dongso. Dari pembicaraan dua agen federal ini dapat diketahui bahwa nama lelaki gondrong itu adalah Sung Il-hwan. Pada keesokan paginya, Jinwoo nampak bersiap-siap untuk bepergian selama seminggu penuh. Jinah pun tidak mengerti mengapa kakaknya belakangan ini sangat sibuk sekali bekerja. Walau Jinah bertanya dengan penuh curiga, tapi Jinwoo hanya menjawab bahwa dia ada keperluan penting liburan bersama teman-temannya. Tapi nyatanya, Sung Jinwoo malah kembali ke dungeon neraka, di mana sebelumnya dia pernah bertarung mati-matian melawan Cerberus. Dia lantas membuka gerbang kastil iblis dan segera memasukinya. Di dalam kastil, Jinwoo mendapatkan sebuah quest dari sistem,
di mana dia harus mengumpulkan 10.000 jiwa iblis di dalam dungeon ini. Walau cukup kaget, namun Jinwo tidak peduli karena dia harus menemukan 3 item sihir untuk meramu Elixir of Life demi ibunya. Dia akan membabat habis seluruh iblis yang menghalangi jalannya. Sementara itu Jinho menghadap bapaknya. Dengan serius Yojinho meminta sang bapak untuk menyerahkan Guild Yojin padanya. Walau Jinho sudah mengetahui rencana kakaknya, namun dia tetap nekat memaksakan kehendaknya. Dia beranggapan bahwa rencana Yojinsung yang mengundang orang luar untuk menjadi Guildmaster sangatlah beresiko. Nyatanya Yo Myung-hwan sudah mengetahui sepak terjang Hunter Sung Jinwo mulai dari dungeon ganda dan kasus pembantaian unit penyerang Wang Dongsuk, kasus mengerikan Hunter Kang Tae-sik, dan juga kasus Red Gate beberapa hari sebelumnya juga melibatkan Sung Jinwo. Ini merupakan hal yang cukup rumit karena Jinwo selalu kembali dalam keadaan hidup. Jika Jinho benar-benar menginginkan guild ini, Myung-han pun memintanya untuk merekrut Sung Jinwo sebelum Hunter unik tersebut direkrut oleh Guild White Tiger. Tentu saja Yo Jinho akan melaksanakan persyaratan bapaknya itu dengan penuh tanggung jawab. Kembali pada Jinwo, di mana dia berhasil mengalahkan banyak sekali iblis yang menghadangnya. Walau berhasil mengalahkan banyak sekali musuh, sayangnya bayangan para iblis tidak bisa diekstrak. Sedetik kemudian dia mendapatkan permit untuk memasuki satu lantai di atasnya. Dikarenakan dungeon ini sangat luas, dia pun memanggil bos beruang es dan segera menungganginya. Namun demikian perjalanan ini tidaklah mudah, karena para iblis selalu saja datang menghalangi. Melihat sepak terjang si beruang yang begitu brutal, Jinwo pun memberikan nama Teng pada bayangan besar yang ditungganginya itu. Awalnya Jinwo sempat khawatir dan mengira kalau dungeon ini adalah dungeon peringkat S. Untungnya para monster di sini memiliki tingkat kesulitan B atau di atasnya sedikit. Jumlah mereka cukup banyak dan akan semakin kuat di setiap lantainya. Jika Jinwo mengincar iblis khusus yang membawa permit, maka dia bisa lebih cepat menuju lantai selanjutnya. Kastil iblis sepertinya memiliki konsep sebuah menara yang terdiri dari 100 lantai. Jinwo pun bertanya-tanya tentang seberapa kuatnya monster di lantai tertinggi itu. Walau skillnya menanjak sedikit demi sedikit, tapi bekal makanan Sung Jinwo juga semakin menipis. Dia pun kembali bergegas dan terus mengalahkan banyak sekali iblis di setiap lantainya. Ini merupakan pertempuran melawan waktu. Lantai demi lantai terus dilalui Jinwo dengan lancar. Dan bersamaan dengan itu, jiwa iblis yang diperoleh Jinwo terus meroket hingga mencapai target 10.000 sesuai yang ditetapkan oleh sistem. Jinwo terus melangkahkan kakinya hingga lantai 50. Dia pun mendapati seekor bos iblis yang dijaga ketat oleh sekelompok pasukan elit berwarna merah. Pasukan bayangan nampak siap bertarung dalam menghadapi ganasnya pasukan iblis yang dipimpin oleh bos penguasa lantai bawah yang bernama Avaricious Vulcan. Jinwo akan menghadapi Vulcan, sementara pasukan bayangan akan menghadapi anak buah Vulcan. Duel keras pun terjadi, dan Igris menjadi pusat kekuatan utama pasukan bayangan. Berkat meningkatnya status kecerdasan Sung Jinwo, para pasukan bayangan di bawahnya juga mendapatkan status tersebut. Hal ini pun membuat pertempuran yang dilalui jadi semakin mudah. Ketika Jinwo bertanya-tanya mengapa si bos iblis masih diam saja di singgasananya, tanpa disangka iblis itu melesat cepat dalam kedipan mata. Tentu saja Jinwo agak kaget dan langsung melepaskan pukulannya. Anehnya, pukulan yang menurut Jinwo biasa saja itu bisa membuat Vulcan terhempas hebat. Vulcan pun meraung keras dan meledakkan status kekuatannya. Memiliki tubuh yang besar tidak menjadi halangan bagi Vulcan untuk bergerak secepat kilat menghajar Jinwo. Jinwo lantas menerima tameng Iron dan menyambut pukulan tongkat besar Vulcan yang sangat brutal. Pukulan super kuat Vulcan terus menghujani Jinwo tanpa jeda. Namun ketika Jinwo menemukan celah, pemuda itu langsung melemparkan perisai Iron hingga menghentikan serangan ngawur Vulcan. Kesempatan itu pun digunakan Jinwo untuk melancarkan serangan mematikannya. Namun si Vulcan begitu sigap dan seakan bisa membaca pergerakan Sung Jinwo. Iblis besar itu pun melesatkan tongkat besarnya yang untungnya masih sempat dihindari oleh Jinwo. Mau tidak mau Jinwo harus berlari menjauh sembari memikirkan cara untuk menghajar kepala Vulcan.
Walau mendapatkan tekanan, Jinwo terus berlari dan menjebak Vulcan di sebuah bangunan besar serta menghabisinya dengan dua pelatihnya. Serangan mematikan itu membuat Vulcan menjerit kesakitan dan binasa seketika. Setelah mengalahkan Vulcan, Jinwo mendapatkan satu item penting untuk meramu Elixir of Life, yaitu World Tree Fragment atau kayu murni dari tongkat Vulcan. Di lokasi lain, Hwang Dongso terlihat menginterogasi Sung Ilfwan dengan begitu keras. Ilfwan menolak disebut monster, karena nyatanya dia memang manusia. Bahkan jika harus membuktikan itu dengan tes DNA atau semacamnya, Ilfwan sama sekali tidak keberatan. Dongso nampak kesal karena dia harus dipanggil ke tempat ini. Ilfwan bertanya mengenai keadaan umat manusia, gate serta monster di dalamnya. Tentu saja pertanyaan Ilfwan membuat Dongso kembali emosi. Walaupun demikian, Ilfwan terus menyampaikan bahwa dungeon, gate, dan monster hanyalah sebuah awal saja. Kekuatan yang mampu membawa bencana besar kini sudah bangkit. Ilfwan pun tidak bisa menjelaskan lebih detail. Yang pasti selepas ini akan terjadi bencana besar. Tujuan utama Ilfwan di sini adalah untuk mencegah bencana mengerikan itu terjadi. Mau sebanyak apapun hunter di dunia ini, tidak akan pernah bisa menghadapi kekuatan bencana tersebut. Semuanya pasti akan dimakan dan dimanfaatkan. Dongso tidak memahami maksud Ilfwan, namun dia sangat tersinggung karena Ilfwan menganggapnya lemah. Setelah membaca laporan di tangannya, Dongso mengetahui bahwa Ilfwan memiliki keluarga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata lelaki tersebut memiliki seorang putra yang bernama Jinwo. Detik itu juga Dongso memperlihatkan kekuatan supernya sebagai hunter peringkat S. Dia tidak mau menjawab pertanyaan Ilfwan sedikit pun. Tapi sebagai gantinya, dia malah berkata bohong bahwa putra Sung Ilfwan telah tewas. Dia lantas menantang dan mempersilahkan Ilfwan untuk memberikan kata-kata terakhirnya sebelum nantinya dia bertemu dengan putranya di akhirat. Tentu saja Sung Ilfwan menanggapi kemauan Dongso dengan tatapan tajam. Beberapa saat kemudian, suasana kota tiba-tiba jadi porak-poranda. Agen federal menyadari bahwa kejadian ini akibat dari pertarungan Hunter Rank S. Jika terjadi pertarungan Hunter Rank S, maka daerah di sekitarnya akan hancur berantakan dan berubah menjadi reruntuhan. Kerusakan ini bisa terbilang kecil, apalagi dalam waktu sekejap saja Hunter Hwang Dongso sudah dikalahkan dengan sangat telak. Jika pertarungan masih berjalan, bisa ditebak seperti apa kerusakan fatal yang bakal terjadi. Kembali pada Jinwo, di mana pasukan bayangannya sangat mendominasi dan berhasil mengalahkan pasukan zombie dengan begitu mudah. Jinwo sendiri merasa malas setelah melihat bos zombie yang bernama Metus nampak begitu kaget dan ketakutan. Tanpa banyak basa-basi, Jinwo langsung menebas Metus dengan belatinya. Kekalahan Metus membuat Jinwo naik level hingga 2 kali. Sayangnya di sini perbekalan makanan Jinwo telah habis sepenuhnya. Dia pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke lantai selanjutnya. Saat ini Sung Jinwo telah menyelesaikan lantai 75. Jadi kurang lebih masih ada 25 lantai lagi untuk dilalui. Namun demikian Jinwo telah mendapatkan banyak item penting. Di antaranya adalah anting dan sebuah kalung tengkorak dari bos dungeon yang berhasil dikalahkannya. Melihat status sistem di hadapannya, Jinwo bisa memprediksi kalau masih ada satu monster boss yang harus dihadapinya. Jinwo juga mendapatkan item bola ketamakan yang saat ini masih belum bisa digunakannya. Yang pasti dia akan menggunakan item tersebut di saat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan salah satu bayangannya. Selain itu ada random box terkutuk yang berisi sebuah kunci. Namun saat ini masih belum diketahui secara pasti apa kegunaan dari kunci aneh tersebut. Setelah beristirahat, Jinwo lantas bangkit untuk kembali pulang. Dan jika dia nantinya kembali ke tempat ini, dia pasti akan mendapatkan item terakhir untuk meramu Elixir of Life. Sekembalinya ke dunia luar, Sung Jinwo memastikan kembali bahwa dia harus mendapatkan item terakhir untuk meramu Elixir of Life. Oleh karena itulah persiapannya harus lebih maksimal. Pergi ke kastil iblis membuat kekuatan Jinwo semakin meningkat.
Sayangnya ranking Hunter resminya masih E. Meskipun levelnya terus meningkat, namun tetap saja Sung Jinwoo tidak akan bisa mengikuti raid berperingkat tinggi. Setelah merenung sesaat, dia pun berniat menghentikan sandiwara yang tidak berguna ini, tentu saja dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Untuk itulah dia akan menilai ulang rank Hunternya kembali. Pada keesokan paginya, Jinwoo mendatangi pusat pemeriksaan rank Hunter. Tentu saja kehadiran Jinwoo yang sangat tidak terduga ini membuat Hyun Ki-chul sangat tercengang. Dia tidak peduli lagi pada Hunter lain, dan langsung menghubungi Pak Baik Yunho untuk mengabarkan informasi yang sangat penting ini. Mendengar kabar tersebut, Baik pun bergegas mendatangi TKP. Tidak berselang lama, Jinwoo dipanggil oleh petugas untuk memasuki ruang pemeriksaan rank. Proses pemeriksaan tidak berbeda dari sebelumnya, di mana Hunter yang hendak menilai ulang ranknya harus meletakkan tangannya pada kristal hitam yang berada di dalam ruangan. Anehnya, mesin langsung error dan tidak dapat menghitung kekuatan Hunter Sung Jinwoo. Saat itu seorang pria yang diketahui sebagai manajer pemeriksaan nampak memasuki ruangan. Dia lantas ikut membantu dan mengecek mesin pemeriksaan. Setelah memastikan dengan mata dan kepalanya sendiri, Pak manajer pun langsung jadi serius. Dia sadar betul kalau ini bukanlah malfungsi dari mesin pemeriksaan. Status error di mesin menunjukkan bahwa jumlah energi sihir Sung Jinwoo melampaui jumlah energi yang bisa dihitung. Dengan demikian, Pak manajer sangat yakin kalau Jinwoo adalah orang ke-10 di negeri ini yang menyandang gelar rank S. Sementara itu di luar ruangan, Woo Jin-chul nampak berbincang dengan Choi Jong-in mengenai informasi monster semut bersayap. Untuk mendapatkan data yang valid, departemen terkait sedang melakukan autopsi dan membandingkan struktur internal energi sihir di masa lalu. Tentu saja proses ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jin-chul tidak kaget saat mendengar kalau Pak Jong-in mengetahui informasi tentang insiden Red Gate. Jong-in hanya ingin mengetahui siapakah yang berhasil mengalahkan bos dungeon Red Gate tersebut. Walau sudah bersiaga di lokasi, namun Jin-chul hanya berkata kalau dia tidak mengetahui siapakah sosok Hunter tersebut. Sesaat kemudian terdengar keributan di lobi ruang pemeriksaan Asosiasi Hunter. Keduanya pun langsung pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Di dalam lobi, semua orang sangat terkejut mendengar Sung Jinwoo memiliki status yang tidak bisa dihitung. Ki-chul sangat memahami situasi ini. Apalagi ini semua sudah diduga oleh manajer Ang Sang-min. Saat ini tugasnya hanyalah mendekati Jinwoo dan merekrut pemuda itu sesegera mungkin. Namun dia tidak berkutik ketika Woo Jin-chul dan Choi Jong-in memasuki lobi. Melihat aura Jinwoo yang cukup besar, Jong-in pun menyadari kalau pemuda itu adalah Hunter yang membuat kegaduhan di tempat ini. Presiden Hunters Guild itu lantas menyapa Jinwoo dengan ramah. Dia ingin mengetahui apakah Jinwoo sudah memutuskan untuk memasuki guild yang mana. Namun di luar dugaan, Jinwoo meminta maaf dan pergi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun pada Jong-in. Tentu saja Jong-in agak terkejut. Dia bahkan bertanya pada Jin-chul apakah ada yang salah dengan salam perkenalannya tadi. Jin-chul pun menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan sikap Pak Jong-in. Jong-in begitu terpukul karena dia terlalu pede menghadapi Sung Jinwoo. Namun di sini Jong-in menemukan fakta lain, di mana Baek Yunho berlari terengah-engah di saat semuanya telah berakhir. Jong-in pun mengetahui kalau Sung Jinwoo adalah Hunter yang sangat berharga, di mana pemuda itu jugalah yang telah menyelesaikan Red Gate. Sambil tersenyum, Jong-in melewati Baek yang masih nampak terkejut. Tentu saja Baek begitu kesal karena harusnya Jong-in tidak boleh mengetahui fakta tentang Red Gate. Setelah mengunjungi ibunya di rumah sakit, Jinwoo telah ditunggu oleh Woo Jin-chul di luar ruangan. Jin-chul berkata bahwa departemen pengawas bertugas untuk mengawasi para Hunter. Selain itu, departemen pengawas juga memberikan hukuman bagi para Hunter yang berbuat buruk. Jinwoo pun menjadi target khusus tapi bukan sebagai kriminal. Walau mampu mengawasi seluruh Hunter yang ada, namun departemen tidak berkutik di hadapan Hunter rank S. Saat itulah Jin-chul menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Sung Jinwoo. Jinwoo agak kaget karena yang menemuinya adalah Pak Go Gun-hye
yang merupakan ketua Asosiasi Hunter Korea. Pak Gun-hye memberikan ucapan selamat pada Jinwoo karena telah mendapatkan gelar rank S. Lelaki tua itu pun melanjutkan bahwa prosedur pemeriksaan ulang sengaja dilakukan agar asosiasi bisa bertemu dengan hunter berperingkat tinggi. Bagaimanapun juga, jumlah hunter berbakat di negeri ini masih sangat terbatas. Kebanyakan para hunter lebih tertarik pada pendapatan serta prestasi guild besar. Di sini Go Gun-hye berupaya mengajak Jinwoo bergabung bersama asosiasi hunter. Jika berkenan, Jinwoo akan mendapatkan posisi yang sangat penting dalam asosiasi. Saat ini orang-orang yang menyokong negeri ini bukanlah pemerintah, melainkan para hunter yang melindungi masyarakat dari serangan monster. Kekuatan para hunter tersebut berpusat pada 5 guild besar. 4 dari 5 guild tersebut sedang berusaha menjaga keseimbangan. Tapi keseimbangan itu akan hancur jika Jinwoo bergabung ke dalam salah satu guild tersebut. Oleh karena itulah, asosiasi hunter menjadi kekuatan ke-6 di negeri ini demi menyeimbangkan kekuatan yang ada. Pak Gun-hye memastikan bahwa Jinwoo sangat layak dan memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan antar guild. Sebenarnya tawaran ini sangat bagus, apalagi memiliki posisi di dalam asosiasi sama saja dengan jaminan kesuksesan. Selain itu, pengaruh Pak Gun-hye juga sangat luar biasa. Jinwoo sangat sadar kalau Pak Gun-hye bukanlah orang sembarangan. Lelaki itu adalah hunter rank S pertama di Korea. Dia juga memiliki energi sihir di luar nalar, walau memiliki fisik yang sudah tidak muda lagi. Meski sudah pensiun sebagai hunter, tapi Pak Gun-hye setara dengan Sung Jinwoo yang sudah bersusah payah menaikkan levelnya. Setelah berpikir panjang, Jinwoo pun menolak hingga membuat Pak Gun-hye agak terkejut. Rasa kaget Pak Gun-hye tidak berhenti di situ, di mana dia mengetahui kalau Jinwoo hanya ingin bertarung di medan laga demi mengalahkan monster. Lelaki tua itu serasa tidak percaya, namun sorot mata Jinwoo tidak berbohong. Jika saja Pak Gun-hye jauh lebih muda, dia pasti akan bertarung di samping Sung Jinwoo. Lelaki itu pun mempersilahkan Jinwoo pulang dan tidak akan memaksa Jinwoo bergabung ke dalam asosiasi hunter lagi. Sementara itu di suatu rumah sakit, Hwang Dong-so nampak baru sadar dari koma. Saat itu juga, Dong-so ditanyai oleh wakil direktur guild mengenai status monster Sung Il-hwan. Dengan penuh emosi, Dong-so memastikan bahwa Il-hwan memang adalah monster. Wakil direktur pun mengerti dan meminta Dong-so untuk fokus penyembuhan saja. Dia juga berkata bahwa semua hunter sedang memburu Sung Il-hwan. Tapi dia tidak mengetahui apakah Il-hwan bisa ditangkap. Ditambah lagi lelaki itu mampu mengalahkan Dong-so secara telak. Setelah Pak Wakil Direktur pergi, Dong-so terlihat sangat amat terpukul. Bagaimana tidak, Dong-so mengingat pertarungannya melawan Il-hwan, di mana Il-hwan benar-benar sangat unggul darinya. Sung Il-hwan mengancam Dong-so agar tidak mendekati keluarganya. Semua ini dilakukan Il-hwan demi kebaikan Hwang Dong-so sendiri. Kekalahan telak ini sangat memalukan bagi Dong-so. Dia merasa tidak bisa kabur dari Il-hwan meskipun maut datang menjemputnya. Sebenarnya Dong-so mengetahui Il-hwan pergi kemana. Tapi sebelum itu dia memerlukan artefak untuk mengalahkan lelaki tersebut. Secara harfiah, artefak adalah relik peninggalan manusia. Tapi di dalam dunia hunter, artefak merupakan perlengkapan tingkat tinggi yang sangat langka. Saat ini lelang artefak di internet sudah menjadi hal yang lumrah. Jinwoo pun depresi karena artefak memiliki harga yang sangat mahal. Jinwoo ingin menyempurnakan perlengkapannya sebelum kembali ke kastil iblis. Dikarenakan ranknya masih E, segala aktivitasnya dibatasi dan bahkan akan diperiksa jika dia menjual item bernilai tinggi seperti bola ketamakan. Jika pernah memasuki kit rank A, mungkin Jinwoo masih memiliki alasan mendapatkan item tersebut. Di saat Jinwoo sudah pasrah, tanpa disangka dia menemukan iklan tentang perekrutan anggota tim penambang pada kit rank A. Selain itu, rank apapun akan diterima selama memiliki fisik yang kuat. Di hari berikutnya, Jinwoo langsung bekerja setelah menemui kepala mandornya. Pak Mandor pun tidak ada masalah dan meminta Jinwoo santai saja dalam menjalankan pekerjaannya.
Raid skala besar untuk dungeon kelas tinggi memerlukan pembagian pekerjaan. Ada unit penyerang yang mengalahkan monster. Ada pula tim penambang yang menambang kristal mana dari dungeon. Selain itu ada tim yang bertugas untuk mengangkut kumpulan bangkai para monster. Walau memerlukan banyak tenaga ekstra, namun raid ini memiliki keuntungan yang begitu besar. Di dalam dungeon, Pak Jong-in mengalahkan para monster dengan kekuatan sihir api mengerikannya. Dia lantas mendapatkan perlindungan dari para tanker ketika ledakan kekuatannya meluluh lantakkan seluruh ruangan. Setelah mengalahkan semua monster, Pak Jong-in dan timnya kembali keluar untuk sementara waktu. Jinwo pun mengetahui kalau Pak Jong-in dan unit penyerangnya telah membabat habis para monster kecuali bos dungeonnya. Jinwo mengakui kalau kekuatan Jong-in memang sangat luar biasa. Apalagi lelaki itu sanggup membereskan para monster dan melindungi unitnya tanpa terluka sedikit pun. Di sini untuk pertama kalinya Sung Jinwo melihat sosok Cha Hae-in. Cha Hae-in merupakan hunter rank S ke-9 di Korea, dan dia merupakan wakil dari Choi Jong-in di Hunter's Guild. Aura kekuatan Hunter Cha begitu luar biasa, dan hanya segelintir orang saja yang mampu mengeluarkan aura seperti itu. Tanpa diduga, Cha Hae-in memalingkan wajahnya untuk melihat kondisi di sekitarnya. Dia merasakan adanya kekuatan yang setara dengan Pak Gun-hee di sekitaran para penambang. Tapi hawa kekuatan besar itu menghilang begitu saja seperti ilusi. Gadis itu lantas menutupi hidungnya dengan sapu tangan karena aroma monster yang hancur mengganggu indera penciumannya. Setelah unit penyerang menyelesaikan tugasnya, saat ini adalah waktu bagi tim penambang untuk menjalankan pekerjaannya. Semua orang pun bekerja sangat keras dalam menambang mana serta mengangkut bangkai monster. Hanya dengan melihat saja Jinwo sudah mengetahui lokasi bos dungeon rank A ini. Menurut Jinwo, bos dungeon ini sepertinya lebih kuat dari Vulkan dan Metus di Kastil Iblis. Tentu saja Jinwo sangat tertantang dan ingin mengalahkan bos dungeon itu. Namun demikian, Jinwo jadi pergunjingan parah di antara para penambang hanya karena ranknya masih rendah. Tentu saja Jinwo hanya bisa pasrah menerima perlakuan seperti itu. Walau memiliki rank yang sangat rendah, namun Jinwo bekerja super keras hingga membuat Pak Mandor dan yang lainnya jadi kebingungan. Mereka semua bertanya-tanya apakah Jinwo itu benar-benar rank E. Ketika waktu makan siang telah tiba, Jinwo masih saja bekerja keras dan tidak merasa kelelahan sedikit pun. Pak Mandor pun membiarkan Jinwo terus bekerja, karena pemuda itu ingin menyelesaikan bagiannya. Ketika semua orang kembali ke dunia luar, Jinwo langsung membuang kapaknya dan berlari ke tempat bos dungeon. Pemuda itu benar-benar bersemangat, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu istirahat 1 jamnya yang sangat berharga. Setibanya di depan gerbang bos, Jinwo langsung mengeluarkan belati ilusinya. Sebenarnya dia tidak ingin melakukan hal ini karena tindakannya jadi sangat tidak etis. Jika bosnya dikalahkan, maka gate akan tertutup dan Hunter's Guild akan mengalami kerugian yang sangat besar. Walau demikian, kata hatinya tidak peduli dan ingin terus melangkah. Ketika Jinwo hendak bergerak, tanpa disangka ada suara wanita yang mengejutkannya. Ternyata pemilik suara tersebut adalah Cha Hae-in. Sambil menutupi hidungnya, Hunter Cha bertanya dengan serius apa yang sedang dilakukan Sung Jinwo di tempat seperti ini. Mendengar Cha Hae-in menegurnya, Jinwo nampak pasrah dan mengurungkan niatnya melawan bos dungeon. Jinwo mengakui kehebatan Hunter Cha, apalagi dia baru menyadari keberadaan gadis tersebut setelah diajak berbicara dalam jarak dekat. Jinwo lantas menjawab kalau dia tersesat hingga ke tempat ini. Dikarenakan tempat ini sangat berbahaya bagi tim penambang, Hunter Cha pun meminta Jinwo untuk menjauh. Hunter Cha sedikit bingung karena sebelumnya dia melihat Jinwo menggenggam sebuah senjata, tapi senjata itu tiba-tiba lenyap hilang entah kemana. Namun demikian, Hunter Cha kembali meminta Jinwo untuk segera pergi. Jika sampai bos dungeon terusik, bisa dipastikan semua tim penambang akan menjadi korban. Jinwo pun meminta maaf dan pergi. Namun saat Jinwo melewati Cha Hae-in,
Gadis itu terlihat kaget dan segera menghentikannya. Anehnya, Hunter Cha malah menghirup bau badan Jinwo dan dia tidak menemukan bau tidak sedap pada pemuda tersebut. Seolah tidak percaya, Cha Hai-in lantas bertanya apakah Jinwo itu adalah seorang hunter. Tentu saja Jinwo menjawab kalau dia memang hunter. Cha Hai-in membiarkan Jinwo berlalu setelah melihat kartu nama lisensi hunternya. Tapi gadis itu tetap saja mewaspadai Jinwo. Dia benar-benar merasa aneh. Apalagi Jinwo merupakan satu-satunya hunter yang memiliki aroma wangi di tubuhnya. Sementara itu Pak Mandor menilai kalau Jinwo sangat beruntung bisa bertemu dan ngobrol secara langsung dengan Cha Hai-in. Selama ini tim penambang hanya bisa gigit jari dan melihat Hunter Cha dari kejauhan. Pak Mandor mengatakan kalau Cha Hai-in selalu mengorbankan jam istirahatnya. Gadis itu berpatroli demi melindungi tim penambang dari serangan monster. Rumornya Hunter Cha tidak tahan dengan bau para hunter. Oleh karena itulah Hunter Cha selalu menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Jinwo pun kini menyadari mengapa Hunter Cha bisa memergokinya. Tapi Jinwo tidak habis pikir, mengapa reaksi Cha Hai-in begitu aneh ketika tadi mendekatinya. Pada sore harinya, Jinwo mendapatkan bayaran atas kerja kerasnya hari ini. Pak Mandor sangat bersyukur karena kehadiran Jinwo bisa membuat pekerjaan cepat selesai. Pak Mandor sudah lama menggeluti profesi ini, tapi baru kali ini dia bertemu orang unik seperti Sung Jinwo. Dengan serius Pak Mandor menawarkan sebuah pekerjaan pada Jinwo dengan gaji yang cukup tinggi. Sayangnya Jinwo tidak berkenan, apalagi keberadaannya di tempat ini hanyalah untuk mengisi waktu luang. Pak Mandor pun memahami, namun lelaki itu kembali menawarkan Sung Jinwo untuk datang sehari lagi. Dikarenakan besok ada 2 raid yang harus dikerjakan Hunters Guild. Raid itu adalah raid A dan C. Pak Mandor menjelaskan bahwa Hunters Guild adalah satu-satunya guild dengan 2 unit penyerang yang mampu menyelesaikan gate rank A. Jinwo pun terdiam sejenak. Setelah itu dia mengiyakan ajakan Pak Mandor. Tentu saja Pak Mandor sangat senang. Dia bahkan akan menyampaikan pada atasannya untuk menggandakan bayaran Sung Jinwo. Pada malam harinya, Cha Hai-in menelpon informannya untuk melakukan penyelidikan pada Sung Jinwo. Tapi di luar dugaan, ternyata Choi Jong-in juga menanyakan hal yang sama pada informan tersebut. Tentu saja Cha Hai-in agak kaget, apalagi informasi mengenai Sung Jinwo sudah dikunci oleh asosiasi hunter. Sang informan berkata bahwa baru kali ini dia melihat asosiasi mengunci informasi tentang hunter berperingkat rendah. Perilaku aneh Jinwo di dalam dungeon, perintah penyelidikan Pak Jong-in serta sikap yang diambil asosiasi hunter benar-benar membuat Cha Hai-in sangat penasaran. Dia sangat yakin pasti ada sesuatu dengan Sung Jinwo. Gadis itu sudah bertemu dengan berbagai macam hunter, tapi baru kali ini dia bertemu dengan hunter yang begitu harum. Pada keesokan harinya, Jinwo datang ke lokasi yang diinformasikan Pak Mandor. Semua tim penambang menyambut kehadiran Jinwo dengan sukacita. Keadaan ini mengingatkan Jinwo pada kenangan di masa lalu, di mana Song Chiul, Kim Sang-sik, dan Lee Jo-hee selalu menyemangatinya. Pemuda itu nampak tersenyum, karena saking lamanya dia mulai lupa dengan keadaannya dulu. Saat itu tim penambang melakukan pekerjaan menambang kristal mana di dungeon rank C. Di sini Jinwo nampak bersemangat dalam bekerja. Jika ada Sung Jinwo, pekerjaan tim penambang pasti cepat selesai. Berkat Jinwo jugalah, tim penambang bisa beristirahat lebih cepat sebelum dungeon rank A dilaksanakan. Di waktu makan siang, seorang hunter menyapa Pak Mandor dan yang lainnya. Ternyata itu adalah Song Ki-hun. Ketua tim penyerang itu hendak meminjam 1 orang anggota tim penambang sebagai pembawa barang. Pak Mandor pun menyarankan agar Ki-hun mencari orang tersebut di tim pengangkut yang lebih berpengalaman. Sayangnya tim pengangkut juga kekurangan orang. Di sini Son Ki-hun akan memberikan kompensasi besar jika ada sukarelawan yang membantunya membawa barang. Namun semua orang diam saja karena memang tidak mau. Apalagi tawaran pekerjaan itu sangat amat beresiko. Ketika Ki-hun sudah pasrah, ternyata Jinwo malah mengangkat tangannya dan mengajukan diri sebagai pembawa barang. Tentu saja Pak Mandor dan yang lainnya sangat kaget.
Mereka sangat khawatir jika nanti terjadi hal yang buruk pada Sung Jinwoo. Sebenarnya Pak Mandor dan rekannya sudah berusaha menghalangi Ki-hun membawa Jinwoo. Namun Ki-hun tidak masalah, bahkan jika Jinwoo tidak berpengalaman serta memiliki rank yang rendah. Setelah saling berkenalan, Ki-hun dan Jinwoo mulai bersiap di depan gate rank A. Gate tersebut nampak lebih besar dari gate di hari sebelumnya. Meski demikian, gate ini memiliki jumlah energi sihir yang lebih sedikit. Unit penyerang kali ini memiliki komposisi hunter yang lumayan kuat, walau tanpa hunter rank S sekalipun. Setelah memasuki gate, Jinwoo merasakan gelombang hawa bahaya seperti saat pertama kali memasuki Red Gate. Walau begitu waspada, tapi seorang gadis healer meminta Jinwoo tenang saja karena semua member unit penyerang ini sangatlah kuat. Di dalam hatinya, Ki-hun ingin sekali menyukseskan raid ini. Jika raid ini berhasil, maka Ki-hun akan mendapatkan promosi sebagai ketua unit. Jinwoo pun agak kaget ketika Ki-hun dan timnya tiba-tiba membentuk formasi menyerang tanpa ada perintah. Sesaat kemudian muncul sekelompok serigala dungeon yang menyerang secara frontal. Ki-hun dan yang lainnya lantas bertahan dan setelahnya mengalahkan semua serigala tersebut dengan sekali serangan. Di sini semuanya nampak tidak mengerti mengapa para serigala ini muncul di dungeon rank A. Serigala ini adalah monster rank C, jadi seharusnya mereka hanya ada dalam dungeon rank C saja. Jinwoo pun menyadari bahwa ada sebuah kalung di leher serigala tersebut. Belum selesai rasa penasarannya, beberapa High Orc tiba-tiba muncul dan menggegerkan seluruh member unit penyerang. Salah satu monster melesatkan tombaknya dengan sangat kuat ke arah Ki-hun. Walau bisa menangkisnya, namun Ki-hun terlihat trauma dan tidak mempercayai kekuatan High Orc yang sangat luar biasa. Para monster itu lantas maju bersama-sama untuk menghabisi seluruh hunter. High Orc adalah monster yang memiliki daya tahan sihir super tinggi. Semua hunter pun dibuat kebingungan karena tidak ada yang bisa menghentikan gerakan High Orc. Bahkan setelah dijerat oleh serangkaian tali sihir Libora, seekor orc masih sanggup melangkahkan kakinya. Berbagai serangan super kuat sudah dikerahkan untuk mengalahkan para High Orc. Tapi tetap saja usaha para hunter benar-benar tidak membuahkan hasil. Son Ki-hun pun meminta membernya berpencar dan membaginya menjadi 3 tim. Ketua tim penyerang ini mulai putus asa. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa monster High Orc yang satu ekornya saja sudah setara dengan hunter rank A bisa muncul sebanyak ini. Jelas saja ini adalah monster yang tidak bisa diatasi oleh hunter rank B. Dia pun hanya bisa berharap tidak ada membernya yang kehilangan nyawa. Gadis healer berusaha membantu temannya yang terluka parah. Dia pun begitu pasrah saat seekor High Orc datang untuk mencabut nyawanya. Namun sebelum itu terjadi, Jinwoo segera berkamuflase dan mencekik leher si monster dengan skill ruler authority-nya. Jelas saja si healer sangat terkejut, apalagi monster itu dikalahkan dengan begitu brutal. Sebenarnya sebagai orang luar, Jinwoo tidak ingin ikut campur. Namun dia tidak bisa diam saja jika para hunter terluka. Jinwoo segera melesat dan menyayat para High Orc dengan belati kasakannya. Hal ini pun membuat pergerakan para High Orc mulai melambat. Merasakan adanya kesempatan emas, Ki-hun dan yang lainnya melancarkan serangan balik hingga para High Orc berhasil dikalahkan sepenuhnya. Insiden mengerikan ini benar-benar sebuah keajaiban. Ditambah lagi semua hunter tidak ada yang terluka parah. Sebagai seorang mage rank A, Hina berkata bahwa dia tidak melakukan apapun untuk melemahkan musuh. Selain itu, Libora juga berkata bahwa di unit ini tidak ada satupun yang menguasai skill kamuflase. Apapun itu, yang terpenting saat ini kemenangan sudah berhasil diraih. Di dalam hatinya, Bora mengetahui kalau kemenangan ini berkat tindakan Sung Jinwoo. Menurutnya, Jinwoo sudah meremehkan unit penyerangnya. Sebagai seorang magic caster, Bora mengakui keberanian Jinwoo yang berkamuflase untuk menyerang. Namun gadis itu memilih diam saja dan tidak membuka rahasia Jinwoo. Apalagi Sung Jinwoo sudah menyelamatkan nyawa banyak orang. Ki-hun lantas ditanyai oleh membernya, apakah dia ingin melanjutkan raid atau kembali saja.
Bagaimanapun juga raid ini sangat amat berbahaya. Jika ingin melanjutkan raid, setidaknya dibutuhkan minimal 2 healer dan 3 hunter mage. Gina juga menyarankan demikian, walau mungkin Son Ki-hun kecewa dengan keputusan ini. Setelah berpikir matang-matang, Ki-hun pun menyetujui saran para membernya dan memilih mundur. Namun dia sangat kaget karena gate keluar tiba-tiba ditutupi oleh penghalang yang sangat kuat. Ki-hun pun meminta Libora untuk membuka penghalang tersebut. Namun detik itu juga ledakan energi sihir boss dungeon membuat para hunter sangat ketakutan. Bora pun meminta tolong pada para mage untuk membantunya. Namun bukannya beres, Bora dan yang lainnya langsung muntah-muntah darah dan tidak sanggup melaksanakan tugasnya. Lebih parahnya lagi, puluhan High Orc tiba-tiba muncul di belakang dan siap menghabisi para hunter. Seekor High Orc nampak maju mendekati unit penyerang. Ki-hun juga ikut maju untuk menemui monster tersebut. Si orc awalnya berkata dalam bahasa monster yang sulit dipahami. Namun setelahnya monster itu dirasuki bosnya yang bernama Kargalgan, di mana Kargalgan bisa berbahasa manusia. Kargalgan ingin sekali bertemu dengan para manusia. Bos dungeon itu juga berkata kalau dia adalah penyihir agung dan kebanggaan kaum orc. Ki-hun pun mengkonfirmasi bahwa Kargalgan adalah monster yang menutup gate dengan penghalang serta monster terkuat di dalam dungeon ini. Kargalgan lantas memberikan 2 pilihan pada Son Ki-hun, di mana unit penyerangnya akan dibantai habis atau memilih pergi menemuinya. Tanpa pikir panjang, Ki-hun pun memilih untuk menemui Kargalgan di ruangannya. Sebelum pergi, Ki-hun berpesan pada Jinwoo bahwa seluruh unit penyerang ini akan langsung menyerang boss dungeon. Apapun hasilnya, Kargalgan pasti akan teralihkan dan kehilangan kendali atas penghalang gate. Ki-hun meminta agar Sung Jinwoo melarikan diri keluar gate dan segera menghubungi unit penyerang utama. Bagaimanapun juga, tugas utama unit penyerang ini adalah menutup gate agar tidak terjadi dungeon break. Si gadis healer juga memiliki permintaan pada Jinwoo, di mana dia ingin buku wasiat simpanannya diberikan pada keluarganya. Semua hunter nampak berusaha menguatkan diri, dan situasi ini kembali mengingatkan Jinwoo pada insiden double dungeon. Jinwoo pun menerima buku tersebut, namun dia tetap berharap bahwa hal buruk tidak akan pernah terjadi. Sementara itu di luar dungeon, Cha Hae-in nampak mencari-cari Sung Jinwoo. Dia lantas bertanya pada Pak Mandor yang melintas mengenai keberadaan Sung Jinwoo. Tentu saja Pak Mandor menjawab kalau Jinwoo berada di dalam dungeon rank A sebagai pembawa barang. Di sisi lain, seluruh hunter berjalan mengikuti arahan High Orc. Mereka akhirnya tiba di dalam ruangan bos dungeon Kargalgan. Parahnya, banyak sekali High Orc yang sedang menunggu mereka. Kargalgan pun langsung menyeringai. Bos dungeon ini berterima kasih karena para hunter telah datang memenuhi undangannya. Cha Hae-in sungguh tidak mengerti mengapa Jinwoo yang merupakan hunter rank E menjadi pembawa barang di dungeon rank A. Hal ini sungguh tidak masuk akal, apalagi nyawa manusia hanya ada 1. Gadis itu tidak mengerti apa yang sebenarnya diincar oleh Jinwoo, apalagi dia mengingat kalau sebelumnya Jinwoo memegang senjata di depan ruangan bos dungeon. Setelah berpikir sejenak, Hunter Cha meminta izin pada Pak Mandor untuk memasuki dungeon. Dia juga meminjam sebuah kapak batu untuk berjaga-jaga. Di dalam ruangan bos, ratusan High Orc menghujamkan senjatanya ke lantai sambil bersorak-sorai. Situasi ini pun membuat para hunter bergidik. Jika High Orc sebanyak ini sampai keluar ke dunia nyata, bisa dipastikan mereka akan menghancurkan 1 atau 2 kota dengan mudah. Tapi 4 pengawal bos dungeon lebih parah lagi, karena mereka memancarkan aura kengerian yang jauh lebih kuat dari High Orc pada umumnya. Sebagai ketua raid, Son Ki-hun benar-benar sangat tertekan. Namun dia memastikan sekali lagi bahwa misinya adalah menutup gate. Jadi saat ini dia hanya perlu fokus untuk mengalahkan bos dungeon Kargalgan. Namun keyakinannya melemah setelah merasakan energi sihir Kargalgan yang begitu kuat. Tidak hanya Ki-hun, semua hunter gemetaran dan sangat amat ketakutan. Ketika Ki-hun menanyakan mengapa Kargalgan memanggilnya ke tempat ini, bos dungeon itu lantas menjawab bahwa para hunter akan dijadikan hiburan.
mereka akan disakiti, dibantai, dan disantap satu persatu oleh para High Orc. Jelas saja para hunter sangat amat depresi. Ki-hun pun menguatkan tekadnya dan mengajak para hunter untuk menyerang bersama-sama. Namun dia sangat terkejut karena semua membernya tidak merespon sama sekali. Nyatanya para hunter masih sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Pun demikian, Ki-hun tetap menyerang karena sudah kepalang tanggung. Lelaki itu berlari dan melompat sekuat tenaga untuk menyerang Kargalgan. Tapi si bos dungeon menahan serangan Ki-hun dengan mengeluarkan sebuah barrier sihir. Dia lantas membanting Son Ki-hun berulang kali dengan sihir anti-gravitasinya. Bantingan berulang kali itu membuat Ki-hun benar-benar sangat kesakitan. Sebenarnya para hunter ingin sekali membantu, namun apa dayanya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Ketika Son Ki-hun akan kembali dihujamkan ke lantai, untungnya detik itu juga Jinwo melesat dan menyelamatkannya. Di hadapan ketua raid, Jinwo menyampaikan bahwa sebenarnya dia tidak boleh ikut campur di dalam dungeon milik Hunters Guild ini. Tapi situasi sudah sangat gawat dan unit penyerang ini dalam bahaya besar. Saat seekor High Orc hendak menyerang, Jinwo langsung menghentikannya dengan skill Ruler Authority. Sembari membanting High Orc tersebut, Jinwo bertanya sekali lagi pada Son Ki-hun apakah dia boleh mengalahkan semua monster yang ada di ruangan ini. Mendengar hal itu, Ki-hun pun mempersilahkan Jinwo berbuat sesukanya. Kargalgan jelas murka melihat intervensi Sung Jinwo. Tapi Jinwo berjalan santai dan kemudian membangkitkan seluruh pasukan bayangannya. Sementara itu di depan gate, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil dari tim pengawas asosiasi Hunter. Ternyata itu adalah Wo Jinchul yang tengah mencari Sung Jinwo. Lagi-lagi Pak Mandor menyampaikan bahwa Jinwo sedang berada di balik gate sebagai pembawa barang. Informasi dari Pak Mandor membuat Jinchul benar-benar tidak habis pikir mengenai apa yang sebenarnya dicari dan dilakukan oleh Sung Jinwo. Ketika hendak memasuki gate, semua orang dibuat sangat amat terkejut dengan ledakan aura sihir dari dalam dungeon. Saking kuatnya aura itu, beberapa orang merasa tercabik-cabik dan kelelahan. Pak Jinchul pun meminta anak buahnya untuk menghitung ulang gelombang energi sihir pada gate di tempat ini. Sementara itu Cha Hai-in juga merasakan hal yang sama. Setelah menyaksikan banyak sekali High Orc yang bertumbangan, Cha Hai-in merasa harus bergerak cepat untuk menyelamatkan para hunter. Walau sebenarnya dia masih tidak memahami bagaimana caranya Ki-hun dan yang lainnya bisa mengalahkan para High Orc sebanyak ini. Merasa terus-terusan diremehkan, Jinwo pun mengaktifkan skill domain maharajanya. Dia mendapatkan skill khusus jobnya tersebut ketika mencapai level 70 di Kastil Iblis. Skill ini bisa meningkatkan power pasukan bayangan hingga berkali-kali lipat. Para hunter pun dibuat kebingungan dengan kemampuan Jinwo yang di luar nalar. Kargalgan lantas memerintahkan para pasukannya untuk menyerang Jinwo. Tentu saja para tentara bayangan langsung turun tangan dan menghadangnya. Hanya dengan sekali ayunan kapak, Iron mampu mengalahkan banyak sekali High Orc. Demikian juga dengan Igris yang bisa mengalahkan puluhan High Orc dalam sekali sapuan. Jinwo sendiri memenggal dan menghabisi para monster dengan sangat cepat. Para hunter pun menilai kalau kekuatan Sung Jinwo tidak ada bedanya dengan kekuatan Hunter Cha. Mereka benar-benar bingung mengapa orang sekuat Jinwo malah jadi pembawa barang saja. Untuk mengalahkan satu ekor High Orc, para prajurit bayangan harus dibangkitkan 4-5 kali. Jinwo pun harus turun tangan dan mengurangi jumlah musuh untuk mengimbangi kekuatan pasukan bayangannya. Di sini Kargalgan menghancurkan banyak pasukan Jinwo dengan nafas naganya. Namun demikian, Sung Jinwo kembali memanggil dan membangkitkan pasukannya. Tanpa basa-basi, Kargalgan menyerang Jinwo dengan kombinasi skill perlindungan dan anti-gravitasinya. Monster itu terus menghancurkan seluruh pasukan bayangan Jinwo hingga energi sihirnya habis. Menyadari tindakan Kargalgan yang cukup merepotkan, Jinwo pun segera mengambil langkah taktis untuk membereskan bos dungeon tersebut. Di depan gate, Wo Jinchul mengetahui bahwa gate di hadapannya memiliki power di antara rank A dan hampir mendekati rank F. Menyadari adanya kesalahan dalam penghitungan, Jinchul pun meminta Pak Mandor untuk segera menghubungi Presiden Hunters Guild. Sementara itu di dalam dungeon, Kargalgan cukup optimis kalau sebentar lagi energi sihir Jinwo akan segera habis. Walau normalnya seperti itu,
Tapi Jinwoo hanya tersenyum dan langsung meminum ramuan peningkat mana. Setelah itu dengan entengnya Jinwoo membangkitkan High Orc yang sebelumnya telah tewas dan menjadikannya sebagai pasukan bayangan barunya. Situasi ini membuat para High Orc sangat kaget, demikian juga dengan bos dungeon Kargalgan. Di sini Kargalgan benar-benar tidak menyangka bahwasanya entitas asli Sung Jinwoo merupakan sosok Shadow Monarch yang menakutkan. Kargalgan tidak mengerti mengapa harus dikirim ke tempat ini. Ketika pertama kali membuka matanya, hanya ada satu perintah yang terus menggema di dalam otaknya, di mana dia harus memburu para manusia. Kargalgan pun tidak peduli alasannya, yang penting dia harus mematuhi perintah itu. Dia lantas memerintahkan 4 jenderal High Orc-nya untuk turun tangan di medan laga. Di sisi lain, Pak Jong-in mulai serius untuk menyelesaikan masalah yang menimpa unit penyerangnya. Seluruh Hunter A Guild ini sudah dikonfirmasi untuk menuju TKP. Jika kondisinya sangat parah, mau tidak mau Jong-in akan meminta bantuan Guild White Tiger dan Grim Reaper. Namun demikian Pak Jong-in akan menggunakan itu sebagai opsi terakhirnya. Kembali di medan pertempuran, di mana Iron berhasil membasmi 2 jenderal Orc dengan kekuatan supernya. Sementara itu Ygritte juga tidak mau kalah. Dengan teknik berpedangnya, Ygritte berhasil menghabisi 2 jenderal Orc yang memiliki kemampuan sangat luar biasa. Kondisi seperti ini benar-benar tidak menguntungkan bagi Kargalgan. Rasa egoisnya yang begitu tinggi membuatnya harus turun tangan secara langsung demi membungkam Sung Jinwoo. Dia pun melepaskan berbagai kombinasi serangan sihir pada Jinwoo. Namun dia malah kaget sendiri karena semua skill sihirnya itu bisa dipatahkan dengan mudah oleh Sung Jinwoo. Nyatanya Sung Jinwoo memiliki daya tahan super tinggi pada racun serta kutukan. Pemuda itu lantas memanggil para penyihir, dan setelahnya para tentara penyihirnya tersebut melepaskan api super kuat yang mampu menghancurkan barrier atau perisai Kargalgan. Detik itu Cha Hae-in baru saja tiba di dalam ruangan bos dungeon. Dia pun dibuat kaget dan bingung sendiri dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Walau rekan-rekannya dalam keadaan baik-baik saja, namun mereka semua tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Amarah Kargalgan semakin memuncak karena Jinwoo sudah melukainya. High Orc itu pun mengaktifkan sihir keperkasaan yang membuat tubuhnya membesar layaknya raksasa. Dia berusaha menginjak Jinwoo walau tidak berhasil. Setelah itu Kargalgan melepaskan semburan nafas apinya. Tidak hanya sekali, Kargalgan menghembaskan banyak sekali nafas api hingga membuat seisi ruangan terbakar parah. Tidak peduli lawan ataupun kawan, semburan nafas api itu menghancurkan pasukan bayangan dan juga para High Orc. Jinwoo pun agak kesal, apalagi dia memiliki trauma buruk dengan sosok raksasa. Dia lantas melesat dan menghujamkan belatinya pada mata kanan Kargalgan. Jelas saja Kargalgan mengerang kesakitan. Jika Kargalgan semakin besar, maka semakin mudah juga Jinwoo mengincarnya. Dikarenakan serangan belatinya masih kurang kuat, Jinwoo lantas menarik rantai besi yang ada di dekat gerbang. Setelah itu dia mengikat dan membanting bos dungeon Kargalgan hingga tersungkur. Pertarungan epik itu pun disaksikan secara langsung oleh Wo Jinchul dan tim pengawas. Di hadapan Cha Hae-in, Jinchul menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah untuk membantu unit penyerang. Tapi sepertinya dia tidak perlu membantu, apalagi Sung Jinwoo bisa mengalahkan semua monster di sini. Hunter Cha kini mengetahui kalau Jinwoo adalah hunter tipe petarung kelas atas. Kemampuan Jinwoo yang tidak biasa membuat Cha Hae-in semakin penasaran. Saat ini Kargalgan tidak berkutik di hadapan Jinwoo. Jinwoo juga sudah membangkitkan 4 jenderal High Orc Kargalgan dan menjadikan mereka sebagai bawahan barunya. Namun demikian Kargalgan tidak mau menyerah dan terus melakukan perlawanan. Sayangnya dia harus menghadapi 4 mantan anak buahnya dan juga harus meregang nyawa di tangan mereka. Setelah mengalahkan Kargalgan, Jinwoo langsung naik level. Dia tidak mau mengambil drop item dari Kargalgan. Namun sebagai gantinya, pemuda itu ingin mengekstrak jiwa Kargalgan. Dan detik itu juga Kargalgan hidup kembali sebagai bawahan Sung Jinwoo. Jinwoo pun memberikan nama Tux pada bayangan barunya itu.
Jinwo merasa sangat beruntung karena sudah mendapatkan kekuatan pasukan High Orc. Namun di sini dia begitu kaget setelah Pak Jinchul menyapanya. Saking asiknya berduel, Jinwo tidak menyadari kalau pertarungannya telah disaksikan oleh semua orang. Ketika Jinwo kebingungan menjawab banyak pertanyaan dari unit penyerang, detik itu juga Pak Jinchul dan timnya langsung mengawal dan mengamankan Sung Jinwo. Pak Jinchul menjelaskan bahwa Sung Jinwo merupakan hunter yang memiliki tingkat rahasia tertinggi. Oleh sebab itulah Pak Jinchul meminta pada semua orang agar merahasiakan fakta yang telah terjadi hari ini. Sebelum pergi, Son Ki-hun menghentikan Jinwo. Lelaki itu sangat yakin kalau Sung Jinwo memiliki alasan tersendiri menjadi seorang pembawa barang. Ki-hun pun tidak mau menanyakan alasan itu. Intinya semua orang di sini bisa selamat berkat Sung Jinwo. Sebagai perwakilan unit penyerang ini, Ki-hun mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam pada Sung Jinwo. Jinwo pun tersenyum. Dia lantas mengembalikan buku wasiat yang sebelumnya diberikan oleh gadis healer Han Semi. Han Semi pun menerima buku tersebut dengan penuh senyuman. Pada keesokan harinya, Ki-hun pun terlihat melapor pada Choi Jong-in. Jong-in sangat senang karena unit penyerang yang dipimpin Ki-hun bisa kembali dengan selamat. Meski demikian, Jong-in menilai hal ini sebagai sebuah kemunduran. Bagaimana tidak, setelah White Tiger kini Hunters Guild yang menerima pertolongan dari Sung Jinwo. Jong-in masih tidak percaya kalau Jinwo bisa memanggil tentara bayangan dalam jumlah besar, serta memiliki kecepatan super layaknya Hunter Assassin. Pak Jong-in pun jadi malu sendiri dengan julukan senjata pamungkas umat manusia yang sudah lama melekat padanya. Setelah menerima masukan Ki-hun, Choi Jong-in akan berusaha sekuat tenaga untuk merekrut Jinwo. Di waktu yang sama, situasi sangat ramai di depan gedung Asosiasi Hunter. Para wartawan dari berbagai media begitu sibuk mengumpulkan informasi untuk disampaikan pada khalayak ramai. Tapi di balik keramaian itu terlihat sosok artis yang diketahui bernama Lee Min-sung. Dari dalam mobilnya, Min-sung sangat senang karena semua orang sudah siap menerimanya sebagai sosok yang memiliki kekuatan melampaui manusia normal. Siang itu terlihat banyak sekali wartawan dari berbagai media yang memadati gedung pusat Asosiasi Hunter. Mereka semua terkejut setelah melihat baik Yunho dan Choi Jong-in turun dari mobilnya. Tanpa membuang waktu, para wartawan mulai bertanya apakah kedua Guildmaster tersebut ingin merekrut Lee Min-sung. Mereka juga bertanya apakah Min-sung berniat pensiun dari dunia hiburan. Pak Baik yang tidak mengetahui Min-sung menegaskan bahwa dirinya tidak datang untuk merekrut Min-sung. Sementara itu Pak Jong-in menjawab dengan sopan bahwa dia memiliki urusan lain yang jauh lebih penting. Pak Jong-in juga sudah mengetahui kalau Min-sung telah direkrut oleh Guild Grim Reaper. Semua wartawan pun pergi begitu saja setelah mendengarkan jawaban yang biasa saja itu. Pak Baik lantas memastikan pada Jong-in bahwa Hunters Guild agak kerepotan karena insiden Gate Rank A yang tiba-tiba berubah setara Rank S. Jong-in pun menjawab dengan santai bahwa masalah itu tidak separah Guild White Tiger yang harus kehilangan membernya pada insiden Red Gate. Kedua Guildmaster itu pun saling beradu argumen karena sudah dibantu oleh Sung Jinwo. Intinya kedatangan mereka ke tempat ini hanya untuk merekrut Sung Jinwo masuk ke dalam guildnya masing-masing. Di tengah perseteruan itu tiba-tiba muncul Lim Taekyu dari Grim Reaper. Pak Taekyu mengira kalau Baik dan Jong-in tengah memperebutkan Lee Min-sung. Tentu saja keduanya begitu kesal dan menegaskan kalau mereka tidak tertarik sama sekali pada Min-sung. Saat itu Sung Jinwo baru saja tiba di TKP. Pemuda itu bermaksud untuk memeriksakan ulang ranknya, namun dia belum mengerti dengan begitu banyaknya para wartawan di tempat ini. Di depan pintu utama kantor Asosiasi Hunter, Lee Min-sung mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa kekuatan hunternya telah bangkit. Didampingi Pak Taekyu, Min-sung berencana untuk melakukan pemeriksaan ranknya. Bagaimanapun hasilnya, Min-sung sudah membulatkan tekad untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang hunter di bawah Guild Grim Reaper. Namun di balik niat mulianya itu, nyatanya artis tersebut hanya mengada-ada dan dia sudah mengetahui bahwa rank hunternya A.
Dia sudah teken kontrak selama 2 tahun dengan Grim Reaper. Selama itu dia akan bekerja dengan asal-asalan untuk menghilangkan skandal buruknya. Pada akhirnya dia akan kembali ke dunia hiburan dengan status sebagai Hunter Rank A. Ketika Min Sung masih serius menjelaskan rencana pentingnya itu, tanpa diduga Jinwo muncul untuk memasuki gedung asosiasi. Tapi pemuda itu dihalangi oleh bodyguard Lee Min Sung. Walau sempat terjadi perdebatan, namun semuanya usai ketika Pak Go Gun Hee keluar dan menyambut Sung Jinwo secara langsung. Tentu saja hal ini membuat Min Sung agak kebingungan. Dia lantas meninggalkan para wartawan untuk memasuki gedung. Tapi Wo Jinchul langsung menghentikannya karena Sung Jinwo masih melakukan pemeriksaan rank. Dengan sikap angkuhnya, Min Sung mencoba mengintimidasi Pak Wo Jinchul agar menyingkir dan membiarkannya masuk. Tapi Jinchul tetap bertahan dan malah mengancam balik. Apalagi keputusan Min Sung tersebut bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Di dalam gedung, Jinwo juga disambut oleh Baek Yoon Ho dan Choi Jong In. Pak Gun Hee berkata bahwa keduanya penasaran pada kekuatan Hunter Rank S yang baru. Sebelum pemeriksaan ulang, Jinwo ditanyai oleh petugas seperti apa wujud kekuatan hunternya. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung memanggil satu bayangannya. Dia pun dikonfirmasi sebagai pengguna sihir pemanggilan. Namun Pak Gun Hee sudah menerima laporan dari Wo Jinchul bahwa kemampuan Jinwo tidak sebatas ini. Dikarenakan sudah ketahuan, Jinwo pun mengeluarkan banyak pasukan bayangannya. Dan dia mengklaim bisa mengeluarkan lebih banyak pasukan lagi jika Pak Gun Hee mengizinkannya. Tentu saja Pak Gun Hee agak terkejut melihat kekuatan Sung Jinwo. Hal yang sama juga dirasakan oleh Pak Baek dan Pak Jong In di luar ruangan pemeriksaan. Jong In masih kebingungan dengan situasi saat ini. Sementara Baek Yoon Ho merasa terintimidasi. Kini dia sadar bahwa Jinwo adalah hunter yang sangat kuat. Sesaat kemudian pemeriksaan ulang telah selesai dilaksanakan. Jinwo nampak tenang setelah mendapatkan lisensi hunter barunya. Dia pun berencana membeli banyak perlengkapan sebagai penunjang misinya kembali ke Kastil Iblis. Pak Gun Hee pun memberikan ucapan selamat atas rank baru Jinwo. Dia juga tidak sabar melihat kontribusi Jinwo pada masyarakat. Baek dan Jong In juga memberikan selamat. Keduanya ingin meminta sedikit waktu Jinwo untuk membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Namun Jinwo tidak bisa karena dia ada agenda lain. Ketika Jinwo keluar melalui pintu utama, tanpa diduga para wartawan telah menunggunya. Kini seluruh media menyoroti wajah Sung Jinwo dengan begitu jelas, di mana pemuda itu telah resmi menjadi Hunter Rank S ke-10 sepanjang sejarah. Fakta ini pun membuat Song Yi dan Jinah begitu kaget. Pak Mandor dan tim pendambang juga sangat terkejut. Lee Jo Hee dan Song Jiul nampak bersyukur atas pencapaian luar biasa Sung Jinwo. Kabar ini pun membuat para wartawan pergi meninggalkan Lee Min Sung untuk meliput berita mengenai Sung Jinwo. Baek pun menawarkan bantuan pada Jinwo untuk mengantarkannya pulang. Bagaimanapun juga melayani para wartawan tidak akan pernah ada habisnya. Tapi Jinwo menolak dengan sopan dan dia melesat cepat membelakangi para wartawan. Kecepatan Jinwo pun membuat Baek kembali terkejut. Dia sadar betul bahwa Jinwo jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Yo Jin Ho melaporkan pada bapaknya bahwa dia tidak berhasil membujuk Jinwo bergabung ke dalam perusahaan. Jinwo tidak bisa bergabung karena ada hal penting yang harus dilakukannya sendirian. Oleh karena itulah Jinwo harus terus bertarung untuk menjadi lebih kuat lagi. Bergabung ke dalam organisasi hanya akan menghambat hal itu. Pun demikian, Jinwo berharap agar Jinho masih bersedia membantunya. Yo Myung Han menilai bahwa keputusan Jinho agak egois. Setelah menghabiskan biaya yang sangat besar, Jinho malah berniat pergi tanpa menghasilkan sesuatu apapun. Di sini Jinho menguatkan hatinya, dan dia meminta maaf pada sang ayah bahwa dia tetap pada pendiriannya untuk terus bergabung dengan Sung Jinwo. Walau berat hati, Myung Han membiarkan Jinho menanggung segala akibat dari keputusannya itu. Siang itu Sung Jinwo mengunjungi pusat pelelangan hunter untuk berburu artefak. Jinwo pun menyampaikan maksud kedatangannya, di mana dia mencari artefak dan perlengkapan perlindungan diri dari hawa panas sebuah dungeon.
Petugas menyarankan Jinwoo untuk membeli jubah pelindung angin beserta cincin elemen air. Namun Jinwoo agak kaget setelah melihat harganya yang lumayan tinggi dan tidak bisa dinego. Tapi jika Jinwoo bisa memecahkan pelindung kaca artefak, Pak Petugas akan memberikan item tersebut secara gratis. Pak Petugas mengklaim bahwa toko ini adalah satu-satunya toko di dunia yang menggunakan kaca spesial dengan energi sihir. Ketika Jinwoo serius untuk menghancurkannya, saat itu juga Pak Penjaga langsung menghentikannya. Pak Penjaga beralasan bahwa getaran tidak biasa akan memicu semua alarm menyala. Di sini Pak Penjaga agak kaget melihat kaca pelindungnya retak, padahal Sung Jinwoo masih belum menyentuhnya. Pada esok harinya, Jinah merasa tidak nyaman dengan banyaknya awak media yang mendatangi apartemen. Gadis itu pun menyalahkan kakaknya karena melakukan hal yang tidak perlu. Di sini Jinwoo berkata pada Jinah bahwa dia akan pergi selama seminggu untuk menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Tanpa diduga Jinho tiba-tiba datang. Kedatangan Jinho membuat Jinwoo memiliki alasan kuat agar Jinah percaya bahwa kepergiannya bukanlah untuk main-main. Malam itu Sung Jinwoo memerintahkan Haik Orc-nya untuk bersembunyi dan melindungi Sung Jinah di balik bayangannya. Tidak hanya itu, Jinwoo juga menyebarkan banyak pasukan bayangan ke seluruh sudut kota guna berpatroli dan menjaga ketertiban umum. Jinwoo pun berharap kalau tindakannya itu bisa sedikit memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Di pagi berikutnya, Jinho mengantarkan Jinwoo ke DS Tower. Tanpa membuang waktu, Jinwoo langsung memasuki kastil iblis demi menyelesaikan seluruh lantainya. Sebelumnya Jinwoo tidak lupa mengenakan cincin elemen air dan jubah anginnya. Dengan demikian tubuhnya jadi bertahan dan bisa beradaptasi lebih lama dengan hawa panas di sekelilingnya. Jinwoo pun mendapatkan quest baru, di mana dia harus mendapatkan jiwa Raja Iblis Baran dengan hadiah yang sangat menarik. Tentu saja pemuda itu sangat bersemangat dan ingin segera menyelesaikan seluruh lantai kastil iblis. Di lantai 76, Jinwoo memanggil Tux dan memberikannya bola ketamakan untuk menghadapi seekor iblis raksasa. Hanya dengan sekali auman naga, Tux berhasil mengalahkan iblis tersebut hingga menyisakan kedua kakinya saja. Melihat kekuatan Tux yang mengerikan, Jinwoo pun mulai berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya tersebut. Di sisi lain, Pak Myung-han tiba-tiba pingsan setelah Jinho memutuskan pergi dari rumah. Dia pun siuman di rumah sakit dan menerima kabar dari istrinya bahwa Jinho tadi membesuknya. Sang ibu pun menyampaikan pada Jinho bahwa bapaknya pingsan karena kelelahan. Di sini Pak Myung-han mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit tidur abadi. Penyakit ini menyebabkan penderitanya diserang rasa kantuk berat hingga akhirnya tidak terbangun lagi. Pak Myung-han adalah orang dengan daya tahan energi sihir yang rendah. Dia bisa terkena penyakit tidur abadi karena selalu terpapar energi sihir dalam jangka panjang. Walau bukan penyebab pasti, tapi Myung-han berkata pada dokter bahwa putranya adalah seorang hunter. Sementara itu, di bagian pesisir pulau terlihat dua orang hunter yang tengah melakukan patroli keliling. Suasana yang tenang membuat keduanya terlena dan ingin pergi memancing. Tapi hunter tipe mage dan kesatria itu terlihat bingung ketika melihat sosok monster semut merah yang berada tepat di depan mereka. Di dalam kastil iblis, Jinwoo membagi pasukan bayangannya menjadi 6 tim. Hal ini dilakukan agar waktunya jauh lebih efisien. Jinwoo hanya memberikan 2 perintah, di mana yang pertama semua bayangan harus menyebar dan mengalahkan semua musuh yang terlihat. Sementara yang kedua, para bayangan harus mengabarkan pada Jinwoo kalau mereka mendapatkan permit lantai selanjutnya. Walau mungkin banyak item yang terbuang, namun cara ini bisa meningkatkan progres penyelesaian lantai. Sayangnya progres tersebut tiba-tiba melambat karena ada sesuatu hal yang masih belum diketahui. Jinwoo pun berpikir sejenak. Dia lantas bersiaga karena mananya tiba-tiba menurun drastis. Hal itu berarti ada pasukan bayangannya yang dihancurkan musuh. Jinwoo sudah menyadari kalau lawannya sangat kuat. Tapi dia merasa aneh saja. Mengapa timnya yang lokasinya jauh malah jadi sasaran musuh?
Nampaknya musuh kali ini memiliki akal karena mereka tidak berani menyerang Turks yang jauh lebih kuat. Dan benar saja, saat ini tim tank dan para beruang tengah diajar habis-habisan oleh 4 iblis berzirah. Setelah tank dan timnya dikalahkan, Jinwo pun keluar untuk membuat perhitungan. Dalam waktu singkat, Jinwo berhasil mengalahkan 3 iblis berzirah. Di sini kesatria iblis terakhir pun nampak sangat ketakutan setelah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa kekuatan Sung Jinwo sangat amat mengerikan. Walau terpojok, tapi kesatria iblis terakhir berusaha menghadapi Jinwo dengan segenap kekuatannya. Tapi tetap saja, kesatria tersebut tidak mampu menandingi kekuatan Jinwo. Ketika hendak dieksekusi, tiba-tiba saja si kesatria memohon ampun dan mengakui kekalahannya. Merasa ada yang janggal, Jinwo pun melepaskan helm kesatria tersebut. Disinilah diketahui kalau ternyata kesatria itu merupakan gadis bangsawan dari klan Iblis Radiru. Iblis yang bernama Ezil tersebut nampak egois dan mementingkan keselamatannya sendiri. Jinwo pun mengampuni Ezil dan pergi begitu saja. Namun Ezil tidak mau diuntung dan malah kembali menyerang Jinwo dari belakang. Untungnya Turks melindungi Jinwo dengan senandung perlindungannya. Jelas saja Ezil langsung bersimpuh dan kembali meminta maaf. Dia akan memberikan apapun asalkan Jinwo mau mengampuninya. Jinwo pun bertanya bagaimana caranya mendapatkan permit atau surat izin masuk ke lantai selanjutnya. Dengan jujur Ezil menjawab bahwa permit itu disimpan oleh klannya. Gadis itu akan memberikan permit tersebut asal Jinwo membiarkannya hidup. Selain itu, Ezil juga mengetahui lokasi seluruh permit yang ada di lantai-lantai atas. Dia akan mengantarkan Jinwo ke puncak tertinggi, asalkan pemuda itu bisa memastikan keselamatan klan Radiru. Untuk memastikan kebenaran informasi itu, Jinwo pun menatap Ezil dengan sorotan mata yang sangat tajam. Jelas saja tatapan mata itu membuat Ezil sangat ketakutan. Dia lantas meyakinkan Jinwo bahwa dirinya tidak berbohong. Selama bisa mendapatkan permit ke lantai selanjutnya, Jinwo berjanji tidak akan menyakiti klan Radiru. Ezil pun berterima kasih atas kemurahan hati Sung Jinwo. Putri sulung klan Radiru itu agak kebingungan ketika Jinwo bertanya mengenai suara-suara di kepala para monster, di mana suara itu memerintahkan mereka untuk menghabisi manusia. Ezil pun tidak mengetahui suara itu. Namun demikian, Ezil menyampaikan bahwa ada perintah lain yang memintanya untuk melindungi lantai ini. Sebelum tiba di dunia yang panas ini, klan Radiru menetap di dunia iblis. Perintah pertahanan diri itu didapatkan Ezil dan klannya saat mereka baru saja tiba di dunia ini. Ketika Jinwo bertanya tentang apa yang dilakukan klan Radiru di dunia iblis, disitulah Ezil tiba-tiba dikuasai oleh suatu entitas asing. Gadis itu berkata bahwa klannya bersiap untuk sebuah perang besar. Mereka akan melawan musuh super kuat hingga membuat seluruh klan iblis harus bersatu. Saat Ezil akan menjelaskan lebih lanjut, entitas tersebut langsung menghalangi, serta menyampaikan bahwa hanya itu saja informasi yang bisa didapatkan Sung Jinwo. Jinwo pun segera menolong Ezil karena gadis itu tiba-tiba pingsan. Sementara itu di Jepang, seekor monster semut merah tengah mengamuk dan menghancurkan sebuah kota kecil. Selain merusak fasilitas yang ada, monster itu juga memakan korban hampir 300 orang. Di dalam rapat khusus, Wu Jinchul mengungkapkan bahwa 108 hunter telah dikerahkan untuk menghentikan monster tersebut. Hunter yang menjadi korban diketahui sejumlah 6 orang, dan mereka terdiri dari rank B ke bawah. Untungnya monster itu berhasil dihentikan ketika Hunter rank A turun tangan untuk membantu. Bisa disimpulkan bahwa monster semut merah itu setara dengan Hunter rank A. Departemen penyelidikan yang meneliti monster itu juga memberikan keterangan yang sama. Pak Go Gun-hye pun benar-benar totalitas dalam menyikapi kasus ini. Kota kecil yang diserang berjarak kurang lebih 120 km dari Pulau Jeju. Jika para semut meningkatkan kemampuan terbangnya lagi, maka bukan tidak mungkin makhluk itu akan mendatangi daratan ini. Pak Gun-hye pun meminta Jinchul untuk segera mengirimkan permintaan kerjasama ke Jepang. Dia juga meminta agar negara-negara tetangga lebih meningkatkan kewaspadaan. Bagaimanapun juga,
Pak Gunhe ingin menyelesaikan polemik ini sebelum banyak korban berjatuhan. Dengan wewenangnya sebagai Ketua Asosiasi Hunter Korea, Pak Gunhe menyatakan bahwa misi raid keempat Pulau Jeju dimulai. Kembali di Kastil Iblis, di mana Ezil telah siuman dan mengantarkan Jinwoo ke tempat klan Radiru. Di sini bapaknya Ezil sangat amat ketakutan setelah dia menyadari bahwa di balik bayangan Jinwoo tersimpan banyak sekali pasukan mengerikan. Lelaki itu menuduh Jinwoo menipu putrinya demi menaklukkan istana ini. Seluruh kesatria iblis lantas mengangkat senjata dan mengancam Jinwoo jika berani macam-macam. Ezil pun berusaha menenangkan bapaknya. Di sini Jinwoo berkata bahwa dia tidak akan menyakiti klan Radiru asalkan mendapatkan permit ke lantai selanjutnya. Di dalam hatinya, Raja Radiru sudah mengetahui kalau Vulkan dan Metus telah dikalahkan oleh seseorang. Dikarenakan sangat mustahil mengalahkan Sung Jinwoo, sang raja pun dengan legowo memberikan entry permitnya. Setelah itu dia lantas mengusir Sung Jinwoo dari istananya. Tapi sebelum itu Jinwoo meminta Ezil untuk jadi pemandunya di lantai atas. Apalagi gadis itu bisa menunjukkan lokasi entry permit di setiap lantai. Walau sangat amat kesal, tapi Raja Radiru tetap mengizinkan Jinwoo membawa putrinya. Tentu saja dengan syarat Jinwoo menjamin keselamatan Ezil. Jinwoo pun melanjutkan perjalanannya hingga ke lantai 89. Seiring dengan itu, Tank dan Igris telah naik level hingga setara dengan Hunter rank A atau di atasnya. Dengan ini, kekuatan tempur Sung Jinwoo sudah semakin meningkat. Dikarenakan lantai 90 ke atas musuhnya semakin kuat, Jinwoo pun meminta Ezil pulang. Bagaimanapun juga Jinwoo harus menepati janji pada Raja Radiru. Semua ini dilakukan Jinwoo demi kebaikan Ezil sendiri. Tapi Ezil tidak mau pergi. Dia tetap bersikukuh membantu Jinwoo hingga lantai terakhir. Jinwoo sendiri tidak masalah dan setelahnya dia mengajak Ezil melangkah di lantai selanjutnya. Sesuai informasi Ezil, tingkat kesulitan musuh mulai menanjak di lantai 90 ke atas. Meski demikian, Jinwoo sanggup menaklukkan lantainya satu demi satu. Pemuda itu terus melangkahkan kakinya dengan penuh keyakinan. Semua ini dilakukannya demi mendapatkan item terakhir untuk meramu Elixir of Life. Sementara itu di gedung Hunters Guild, Choi Jong-in dan Cha Hae-in diundang dalam raid keempat di Pulau Jeju. Selain mereka, baik Yunho dari White Tiger serta seluruh Hunter rank S di seluruh negeri juga turut diundang. Keputusan Pak Gunhe cukup wajar, apalagi monster semut merah bisa menginvasi wilayah dalam sekejap. Selama bisa memusnahkan seluruh monster, Jong-in sama sekali tidak masalah dengan keputusan Pak Gunhe. Di sini Jong-in juga mengabarkan tentang adanya seorang hunter dari guild besar Jepang yang hendak mendiskusikan detail raid kali ini. Saat ini Sung Jinwoo telah mencapai lantai 100. Di lantai teratas ini, Jinwoo disambut oleh iblis terkuat yang menunggangi seekor naga terbang atau wyvern. Iblis tersebut adalah Baran, raja dari seluruh klan iblis yang ada. Jinwoo pun penasaran apakah kekuatannya saat ini bisa mengalahkan Raja Iblis Baran. Sementara itu Ezil merinding ketakutan setelah dia merasakan aura nafsu pembantaian Baran yang begitu tinggi. Baran pun terbang ke langit. Dia lantas membuka banyak gerbang ilusi dan memanggil bala pasukan iblisnya. Dikelilingi pasukan iblis sebanyak itu, Jinwoo pun melepaskan seluruh pasukan bayangannya. Hebatnya, pasukan bayangan bisa mengalahkan para iblis dalam waktu yang begitu singkat. Kekuatan Jinwoo yang tidak biasa membuat Ezil sangat terkejut. Namun demikian, gadis itu agak bimbang harus berpihak pada siapa. Apakah pada Raja Iblis Baran yang sebangsa dengannya, atau berpihak pada Sung Jinwoo yang merupakan penjajah di dunia ini? Baran pun menyemburkan nafas petirnya ke langit hingga menghancurkan seluruh daratan. Ledakan petir itu membuat pasukan bayangan jadi hancur berantakan. Ketika petir itu hendak mengenai Ezil, untungnya Jinwoo segera bergerak dan menyelamatkannya. Walau pasukan bayangan bisa dibangkitkan kembali, tapi Jinwoo mulai khawatir karena petir milik Baran bukanlah petir biasa. Jangkauan serangannya begitu luas dan mematikan, serta memiliki efek melumpuhkan. Jika terkena serangan itu terus-menerus,
Kekuatan mana Jinwo pasti akan habis dalam sekejap. Sebelum itu terjadi, Jinwo harus mengambil langkah penyerangan. Dia pun bergerak sembari mengaktifkan skill kamuflase dan lari cepatnya. Namun Jinwo begitu kaget karena Raja Iblis Baran bisa menangkis serangan dan menghempaskannya. Serangan petir baran juga terus mengunci Sung Jinwo kemanapun dia pergi. Sebelum hal buruk terjadi, Jinwo memerintahkan Igris dan Tux untuk menyerang. Tux pun melepaskan semburan naganya dan menghalau serangan petir baran. Sementara itu, Igris berhasil menebas leher Wyvern dengan lemparan pedang besarnya. Raja Iblis Baran pun terjatuh, dan kini pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Di sisi lain, Asosiasi Hunter Korea melakukan pertemuan tertutup dengan hunter perwakilan dari Asosiasi Jepang, yaitu Drawsword Guild. Juru bicara Drawsword yang bernama Hanekawa nampak memperkenalkan guild masternya, yaitu Goto Ryuji. Hanekawa bertugas sebagai penerjemah lisan, dan dia menyampaikan segala informasi dari Pak Goto. Di sini Pak Gogunhe memperhatikan informasi Hanekawa dengan seksama. Drawsword merupakan guild raksasa dari Jepang yang memiliki 11 orang hunter rank S. Drawsword diakui memiliki kekuatan terbesar nomor 2 di Asia. Selain itu, aura Guild Master Goto Ryuji benar-benar tidak biasa. Asosiasi Hunter Jepang menyampaikan terima kasih karena Korea sudah mengusulkan operasi raid gabungan. Hanekawa melanjutkan bahwa data dari Departemen Penelitian Korea dan hasil autopsi monster semut bersayap di Jepang, terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, monster semut tumbuh dengan pesat setelah menetas walau usianya hanya maksimal 1 tahun. Jika bisa mengalahkan ratunya, maka pasukan semut akan tewas secara alamiah dalam waktu setahun. Yang kedua adalah pola serangan monster semut, di mana dengan catatan 3 raid sebelumnya, para monster itu tertarik pada musuh yang jauh lebih kuat. Oleh karena itulah, Jepang mengusulkan akan mengirim 10 hunter rank S dari Drawsword termasuk Goto Ryuji sendiri. Drawsword bertugas memancing para semut, sementara hunter Korea harus mengalahkan Ratu Semut dengan kekuatan penuh. Keputusan itu pun membuat Pak Gunhe dan jajarannya sangat kaget. Goto tidak keberatan menghadapi ribuan semut, apalagi dalam simulasi AI rencana ini memiliki tingkat keberhasilan tertinggi. Pak Gunhe pun meyakini rencana Goto, dan dia ingin membahas detail rencana itu lebih rinci lagi. Sementara itu, Jinwo dan pasukan bayangannya masih berjuang mengalahkan pasukan Raja Iblis Baran. Proses pertarungan yang sangat cepat membuat Sung Jinwo tidak ada waktu memulihkan mananya yang semakin menipis. 4 jenderal terkuatnya pun satu demi satu ditumbangkan. Saking kuatnya, Baran mampu menangkis serangan fatal Sung Jinwo. Iblis itu telah membuktikan bahwa dirinya adalah musuh yang sangat kuat. Ketika Baran akan menghabisi Jinwo, detik itu juga Tux melepaskan pelindungnya hingga mengalihkan perhatian Baran. Tanpa membuang waktu, Jinwo langsung menusuk Baran dengan 2 belatinya. Tux dan Iron lantas menahan tubuh Baran. Walau bisa terlepas dari cengkeraman Baran, sayangnya Tux dan Iron berhasil dibungkam. Bersamaan dengan itu, saat ini mana Sung Jinwo benar-benar habis. Raja Iblis Baran pun meledakkan kekuatannya, dan kini dia mengeluarkan 2 bilah golok merah dari kedua tangannya. Pertarungan dengan intensitas tinggi pun terjadi di tengah guyuran hujan yang sangat lebat. Tanpa pasukan bayangan, Jinwo harus meladeni Baran dengan segenap kekuatannya. Gesekan senjata keduanya pun membuat area sekitar jadi hancur tidak karuan. Namun Baran memiliki semburan nafas petir, dan itu membuatnya jauh lebih unggul dari Jinwo. Semburan Baran pun membuat belati Sung Jinwo terlepas dari kedua tangannya. Saat Baran hendak menyabetkan goloknya, Jinwo segera menahan kedua tangan Baran dengan sisa-sisa kekuatannya. Pemuda itu pun mulai pasrah karena Baran berniat menyemburkan nafas petirnya kembali. Tanpa disangka, Evil melemparkan pedang kembarnya pada Baran, hingga nafas petir Baran jadi terjeda. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Jinwo melepaskan status kekuatan fisik tertingginya yang membuat kedua tangan Baran terkoyak dan lepas dari tubuhnya.
Walau Baran berusaha menembak Jinwo dengan nafas petirnya, namun hal itu sama sekali tidak berguna. Ditambah lagi tinju terkuat Jinwo melesat dan membuat kepala Baran meledak hancur tidak tersisa. Saking kuatnya, pukulan Jinwo mampu mengubah langit yang sebelumnya gelap menjadi terang. Dengan dikalahkannya Raja Iblis Baran, sistem mengkonfirmasi bahwa Jinwo berhasil menyelesaikan quest keduanya. Jinwo pun memerintahkan Esil kembali dan melaporkan pada Raja Radiru bahwa mulai detik ini klan Radiru adalah klan iblis nomor 1 di dunia ini. Setelah Baran dikalahkan, Jinwo mendapatkan item cairan darah Raja Iblis yang dimurnikan. Walau sempat khawatir karena tingkat kesuksesan pembuatan Elixir of Life tergantung dari status kecerdasan pemain, namun Jinwo memantapkan hatinya, dan dia segera memerintahkan sistem untuk meramu 3 item yang berhasil dikumpulkannya itu. Untungnya proses tersebut berjalan lancar dan Jinwo mendapatkan 6 buah item Elixir of Life. Pemuda itu nampak lega, namun dia tetap kepikiran apakah item rank S itu bisa menyembuhkan penyakit tidur abadi ibunya. Saat itu juga Iron tiba-tiba datang sembari membawa jasad Wyvern di hadapan Jinwo. Tentu saja Sung Jinwo langsung mengekstrak dan menjadikan Wyvern tersebut sebagai bawahan barunya. Naga terbang itu nampak meraung kencang setelah Sung Jinwo memberikan nama Kaisel padanya. Esil sendiri begitu senang, karena Kaisel mungkin bisa mengantarkannya pulang dalam waktu singkat. Esil berencana mengajak Jinwo berpesta demi merayakan kemenangan ini di istana klan Radiru. Walau Esil sangat bersemangat, namun Jinwo tidak fokus karena dia ingin segera pulang dan mencoba Elixir of Life. Pemuda itu pun mengingat bahwa dia mendapatkan Runestone dari hadiah quest sebelumnya. Dia nampak tidak peduli dengan item penting yang barusan diperolehnya dari mengalahkan Baran. Setelah mencari-cari, Jinwo pun menemukan Runestone dan segera meremukkan item tersebut. Sedetik kemudian Jinwo menerima notifikasi mengenai skill unik barunya, yaitu pertukaran bayangan atau Shadow Exchange. Skill ini memungkinkan Jinwo untuk bertukar posisi dengan prajurit bayangannya kapanpun dan dimanapun. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung membuang mantelnya dan segera berpamitan pada Esil. Tentu saja Jinwo berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan Esil. Pemuda itu pun lenyap di telan bayangan, dan setelahnya bertukar tubuh dengan bayangan prajurit kesatria. Di sini si Esil terlihat sangat terkejut sekaligus kecewa. Namun demikian dia tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan Sung Jinwo tersebut. Jinwo menyadari bahwa skill Shadow Exchange benar-benar membuatnya bertukar tempat dengan prajurit bayangannya. Dikarenakan Shadow Exchange memerlukan waktu 3 jam lagi untuk bisa digunakan kembali, Jinwo lantas terbang ke langit dengan menunggangi Kaisel. Di sisi lain, Pak Gunhe dan Cincul tengah sibuk membicarakan strategi raid Pulau Jeju. Para hunter akan mengerahkan segenap kekuatan untuk mengalihkan para semut, serta memutuskan telepati mereka dengan sinyal pengacau khusus. Jika rencana itu berhasil, unit penyerang lainnya akan menyelinap ke dalam sarang dan menghabisi ratu semut. Pak Gunhe agak cemas dengan kondisi yang ada, tapi investigasi sudah dilakukan. Dan hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jika nanti sinyal pengacaunya tidak berfungsi, maka rencana cadangan sudah dipersiapkan tersendiri. Saat ini yang bisa dilakukannya hanyalah mengirimkan hunter terbaik, serta mempersiapkan segalanya dengan sesempurna mungkin. Pun demikian Pak Gunhe masih kepikiran, karena asosiasi hunter masih belum bisa menghubungi Sung Jinwo. Sementara itu, baik Yunho terlihat makan bersama dengan rekan sejawatnya di sebuah kedai. Di sini diketahui bahwa rekan baik adalah seorang hunter healer rank S yang bernama Min Byunggu. Byunggu merupakan salah satu dari sedikit hunter yang memilih pensiun dini. Walau sebelumnya dia telah bertarung mati-matian bersama baik pada raid ketiga Pulau Jeju. Meski demikian, Byunggu terlihat santai dan meminta baik tidak terlalu serius dalam menghadapi masalah. Byunggu pun terdiam setelah memastikan bahwa baik tetap pergi melaksanakan raid. Apapun alasannya, baik tidak mungkin membiarkan para monster semut merajalela. Apalagi para monster itu telah merenggut nyawa sahabatnya yang bernama Yunseok. Jika dibiarkan, maka seluruh negeri ini pasti akan berakhir seperti Pulau Jeju.
Di sini Byung-gu menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengikuti raid. Dia bahkan meminta Baek menyerah saja jika mau mengajaknya. Namun Baek tidak bermaksud demikian. Lelaki itu hanya ingin berpamitan saja, karena mungkin setelah raid ini dia tidak akan bertemu kembali dengan Byung-gu. Byung-gu pun menyampaikan bahwa dia akan mengikuti ujian PNS. Dikarenakan tidak sanggup melihat darah atau semacamnya, Byung-gu menganggap kalau PNS adalah pekerjaan normal yang mungkin bisa dilakukannya. Di waktu yang sama, Jinwoo kembali mengunjungi ibunya yang masih tertidur pulas di rumah sakit. Ketika melihat luka di leher ibunya, Jinwoo pun kembali terngiang mengenai masa lalunya dulu, di mana kala itu dia tidak sengaja menumpahkan air panas hingga terkena leher sang ibu. Jinwoo tidak mengerti mengapa sang ibu sangat mencintainya, padahal dia sendirilah yang menyebabkan ibunya terluka. Pemuda itu pun mengeluarkan Elixir of Life dari inventorinya. Walau tidak yakin dengan apa yang terjadi setelah ibunya meminum ramuan itu, namun Jinwoo sama sekali tidak putus harapan. Ditambah lagi dia sudah melihat banyak keajaiban yang telah diciptakan oleh sistem. Sambil gemetaran parah, Jinwoo menuangkan Elixir of Life pada mulut ibunya. Tidak perlu waktu yang lama, ramuan itu mulai menunjukkan reaksi pemulihan. Luka bakar di leher sang ibu nampak sembuh total dan beberapa kerutan di wajah juga berangsur menghilang. Walau menunjukkan reaksi yang baik, tapi wanita yang bernama Park Kyung-hee itu masih saja tertidur dengan begitu pulas. Jinwoo pun memohon dengan sangat amat agar ibunya segera membuka mata. Bagaimanapun juga, Park Kyung-hee merupakan satu-satunya alasan Jinwoo untuk terus berjuang dan semakin kuat hingga saat ini. Sembari berdoa dan terus berharap, di sini Jinwoo terlihat sangat terkejut setelah menyadari kalau ibunya telah sadar dan menyapanya dengan penuh kelembutan. Wanita itu pun berterima kasih pada putranya karena putranya itu sudah berusaha keras menjaga adiknya dengan penuh tanggung jawab. Sentuhan lembut sang ibu membuat Jinwoo tidak kuasa menahan air matanya. Pemuda itu pun menangis sesenggukan di hadapan ibunya. Tidak peduli seberat apapun beban yang ditanggungnya, selama sang ibu masih baik-baik saja, Jinwoo tidak akan pernah sekalipun menyerah. Hal yang sama juga terjadi pada Jina, di mana gadis itu langsung memeluk ibunya sembari menangis keras yang menandakan dia sangat bahagia. Jinwoo sangat lega karena perjuangannya sudah membuahkan hasil. Ini merupakan hadiah besar yang begitu berarti. Pihak rumah sakit benar-benar tidak mengerti mengapa Park Kyung-hee bisa kembali siuman dan tubuhnya sehat walafiat. Mereka juga tidak bisa berkata apa-apa ketika Park Kyung-hee dan keluarganya ingin segera pulang. Pada siang harinya, Pak Gun-hee mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa Asosiasi Hunter akan mengadakan raid ke-4 Pulau Jeju. Hal ini dilakukan untuk menghentikan serangan monster semut bersayap yang sudah semakin parah. Operasi ini melibatkan Hunter Rank S dari Korea dan Jepang yang akan maju di garis depan. Selain itu, Hunter Rank A ke bawah juga ikut andil dengan membentuk formasi pertahanan di atas laut. Atas nama Asosiasi Hunter, Go Gun-hee berjanji akan membereskan semua masalah ini demi keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Informasi ini pun sampai pada Min Byung-gu, di mana hal tersebut membuatnya mengingat kembali kenangannya bersama Baek dan Young-seok. Byung-gu mengakui kalau dia sangat takut dalam menghadapi raid ketiga. Yoon-seok pun mengungkapkan hal yang sama. Namun Young-seok berkata bahwa mungkin orang-orang yang tidak bisa bertarung pasti ratusan kali lebih ketakutan. Yoon-seok mengajak Byung-gu untuk beraksi dan mengakhiri semua mimpi buruk ini. Bagaimanapun juga mereka adalah hunter terpilih yang memiliki kekuatan untuk merubah keadaan. Selain itu, yang bisa membantu baik hanyalah Yoon-seok dan Byung-gu sendiri. Pesan Young-seok pun membuat Byung-gu terdiam 1000 bahasa. Saat ini Sung Jinwoo dan keluarganya sudah kembali pulang ke apartemen. Kondisi rumah yang begitu kotor membuat mereka semua harus sibuk bersih-bersih. Di tengah situasi dan kondisi keluarganya yang hangat, Jinwoo tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Asosiasi Hunter. Setelah menyelesaikan konferensi pers, Pak Gun-hee agak kepikiran dengan kehadiran Hunter Rank S level nasional dari Amerika yang bernama Thomas Andre. Walau Thomas berkata bahwa dirinya hanya mampir liburan saja,
Namun Pak Kunhe merasa kalau Thomas memiliki agenda lain yang berkaitan dengan Hunter Wang Dungso atau hal lainnya yang lebih penting. Wo Jinchul pun melaporkan pada Pak Kunhe bahwa Sung Jinwo telah berhasil dihubungi. Di sini Pak Kunhe terlihat tenang, apalagi Sung Jinwo sedang dalam perjalanan ke kantor pusat Asosiasi Hunter. Sesampainya di TKP, Jinwo mendapatkan informasi bahwa raid Pulau Jeju akan dimulai dalam waktu 4 hari lagi. Pak Kunhe pun secara pribadi meminta tolong agar Jinwo ikut berpartisipasi guna menyukseskan raid tersebut. Tapi sebelum menjawab itu, Jinwo dikejutkan oleh ledakan gelombang energi sihir dari gedung olahraga. Di sini Pak Kunhe mengungkapkan bahwa para Hunter Rank S tengah berolahraga dan latihan sparring bersama-sama. Beliau pun mengajak Jinwo untuk melihat momen latihan bersama yang cukup langka itu. Di dalam gedung, baik Yunho dan Ma Dongwook nampak beradu kekuatan tangan. Baik pun berhasil dihentikan karena Pak Dongwook bisa menjegalnya. Keduanya pun kembali berduel untuk menentukan siapakah yang paling kuat. Walau Baik nampak terdesak, namun Jong In meyakini kalau Baik sebenarnya jauh lebih kuat dari Pak Dongwook. Faktanya Baik memang harus menahan diri di hadapan semua orang. Jika bertarung dengan serius, Baik pasti akan berubah jadi seekor monster. Sesaat kemudian para Hunter Rank S dari Jepang nampak memasuki gedung olahraga. Mereka pun menatap Sung Jinwo dengan penasaran. Goto Ryuji sendiri menilai kalau Sung Jinwo adalah Hunter tipe assassin yang sangat hebat. Namun dugaan itu disangka Hanekawa, di mana Jinwo sebenarnya adalah Hunter tipe mage. Hanekawa pun kecewa setelah melihat latihan Baik dan Pak Dongwook. Menurutnya, Hunter Rank S Korea tidak terlihat kuat layaknya Hunter Rank S yang sebenarnya. Pernyataan Hanekawa tersebut sontak membuat Park Jung-soo tersinggung. Guildmaster dari Knight Guild itu menyadari bahwa Hanekawa telah merendahkan Hunter Korea dalam bahasa Jepang. Untungnya Cha Hae-in dan Taegyu segera menengahi agar kesalahpahaman ini tidak semakin melebar. Di sini Pak Goto mendapatkan ide untuk melakukan sparring latih tanding antara Hunter Rank S Jepang melawan Korea. Pak Gunhe pun menyambut ide tersebut dengan antusias. Duel ini tidak terbatas hanya pada Hunter tipe fighter. Hunter tipe mage juga bisa ikut serta. Ditambah lagi latihan ini bukanlah 1 lawan 1 melainkan duel antar tim. Pihak Korea dan Jepang telah menyetujui persyaratan yang ditentukan. Tim Korea terdiri dari Cha Hae-in, Baek Yunho, Lim Taekyu, dan Ma Dongwook. Sementara Jepang mengirimkan Kanae Tawata, Atsushi Kumamoto, Minoru Hoshino, dan Kenzo Tanaka. Semua orang nampak antusias melihat pertandingan yang sangat penting ini. Masing-masing Hunter Rank S itu pun mulai saling berhadapan, dan mereka sangat siap mengerahkan segenap kekuatannya untuk menjunjung nama baik negaranya. Tidak berselang lama, pertarungan Hunter Rank S antar negara itu pun dimulai. Ma Dongwook melepaskan kekuatan sihirnya hingga seluruh tubuhnya membesar. Dia lantas menantang Kenzo hanya demi menegaskan siapakah yang lebih kuat. Keduanya pun beradu pukulan dan bertarung dengan beringas. Sementara itu Lim Taegyu harus berlari dan menjauhi Hoshino karena dia merupakan hunter dengan spesialisasi serangan jarak jauh. Walau kerusakan yang terjadi lumayan parah, untungnya ruangan latihan ini telah diperkuat dengan batu sihir tingkat tinggi. Baek sadar betul bahwa saat ini dia tengah menghadapi hunter terkuat di antara Hunter Rank S lainnya. Dia pun melepaskan kekuatannya untuk segera menyudahi pertarungan ini. Ketika Kumamoto menghindari serangannya, Baek mulai berpikir bahwa Kumamoto adalah hunter yang tidak suka bertarung secara langsung. Tapi yang sebenarnya Kumamoto adalah penakut yang pesimistis dan dia sama sekali tidak menyukai kondisi pertarungan seperti ini. Namun demikian Baek jadi semakin serius dalam mengerahkan seluruh kemampuannya. Tidak berselang lama Kenzo berhasil mengalahkan Dongwook dengan cara membantingnya ke lantai. Taegyu juga terpojok dan ditumbangkan oleh Hoshino. Sementara itu Kumamoto masih saja menghindari seluruh serangan Baek. Baek pun merasa diremehkan ketika Kenzo dan Hoshino datang mengeroyoknya. Dengan gerakan yang lincah, Cha Hae-in bisa mengalahkan Kanae. Dia pun segera bergegas untuk membantu Baek. Namun secara refleks gadis itu memukul Kumamoto yang hendak menyerangnya dari belakang. Serangan itu sontak membuat Kumamoto mimisan dan naik pitam.
para hunter rank S Jepang mulai khawatir jika Kumamoto mengamuk dan sulit dikendalikan. Cha-Hai-In pun dibuat kaget saat melihat pola serangan Kumamoto yang sangat cepat. Saat gadis itu semakin terdesak, untungnya Sung Jinwo segera menghentikan serangan Kumamoto. Jinwo pun meminta maaf karena sudah mengganggu jalannya pertarungan. Hal ini dilakukannya karena dia merasa kalau Kumamoto mulai kelewatan dalam bertarung. Jinwo lantas mengunci Kumamoto karena lelaki itu berusaha menyerangnya. Kejadian ini pun membuat hunter rank S Jepang agak terkesima. Goto Ryuji sendiri menyoroti Jinwo. Lelaki itu mulai tidak percaya kalau Jinwo adalah hunter tipe mage. Jinwo lantas menegaskan pada Cha-Hai-In bahwa hunter Jepang memang lebih unggul. Ditambah lagi Pak Baik juga tumbang dan sudah mencapai batasnya. Walau bertarung dengan sangat serius, nampaknya agak mustahil bagi tim Korea untuk memenangkan duel ini. Hanekawa pun mendatangi Jinwo. Gadis itu menyampaikan bahwa Pak Goto ingin sekali mengajak Jinwo latihan sparring. Jinwo lantas tersenyum setelah melihat aura kekuatan Goto yang menyala-nyala. Namun si Goto nampak tidak menyukai senyuman Sung Jinwo. Hanekawa menyampaikan bahwa Jinwo setuju dengan latihan yang diajukan Goto, tapi dengan satu syarat, di mana Goto Ryuji harus bertarung dengan serius. Mendengar hal tersebut, Goto pun tersenyum dan sangat tertantang. Hunter Korea mengakui nyali Jinwo karena sudah berani menantang Goto Ryuji. Cha-Hai-In pernah melihat sepak terjang Sung Jinwo di dalam dungeon rank A, tapi dia merasa tidak yakin kalau Jinwo mampu menghadapi hunter rank S seperti Goto Ryuji. Biasanya Pak Baik akan menghentikan pertarungan jarak dekat antara hunter tipe fighter dan mage. Namun seperti Cha-Hai-In, Baik merasa memiliki alasan yang sama untuk tidak menghentikan pertarungan antara Sung Jinwo dan Goto. Baik juga merasa bahwa seluruh hunter rank S Korea telah menaruh harapan besar pada Sung Jinwo. Dia juga mulai menduga bahwa Jinwo adalah hunter yang bisa terus bertambah kuat. Goto tiba-tiba menyerang Jinwo. Padahal pemuda itu belum siap dan baru saja selesai pemanasan. Namun demikian, Jinwo mampu menghindari serangan kejutan tersebut hingga membuat Goto agak kesal. Melihat kecepatan Jinwo yang di luar nalar, Goto pun tidak percaya kalau Jinwo adalah hunter tipe mage. Goto kembali menyerang Jinwo, dan dia berniat untuk membongkar identitas asli pemuda itu. Walau diserang dengan begitu beringas, namun Jinwo tersenyum karena semua serangan Goto bisa dihindarinya. Tentu saja senyuman itu membuat Goto makin kesal dan merasa diremehkan. Goto lantas meningkatkan intensitas pukulannya. Saking cepatnya, para hunter rank S Korea tidak bisa melihat pola serangan tersebut. Goto pun semakin jengkel karena Jinwo bisa menghindari seluruh serangannya tanpa menyerang balik. Di sini dia berubah pikiran dan ingin sekali menghabisi Sung Jinwo. Dia lantas melesatkan serangan ultinya hingga menggores pipi kiri Jinwo. Tapi di serangan selanjutnya, Jinwo bisa menghentikan Goto dengan menggenggam erat tangannya. Jika lengah sedikit saja, mungkin Sung Jinwo sudah kehilangan satu matanya. Baik Goto ataupun Jinwo sepertinya tidak ingin pertarungan ini berakhir begitu saja. Keduanya pun mundur dan mengambil jarak sembari mengeluarkan aura sihir penetrasinya. Situasi ini membuat hunter Jepang begitu kaget. Mereka menyadari bahwa Goto mulai serius dalam menghadapi Jinwo. Situasi yang sama juga dirasakan oleh hunter Korea. Jika duel ini tidak segera dihentikan, bisa-bisa Jinwo ataupun Goto berakhir dalam keadaan cedera parah. Ketika Jinwo dan Goto hendak adu mekanik, detik itu juga Kei menciptakan dinding es besar di tengah arena. Baik Junho dan Cha-Hai-In segera menghentikan Jinwo, sementara Goto Ryuji ditahan oleh Kenzo dan Hoshino. Pertarungan pun akhirnya berhenti demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jinwo tidak menyangka kalau dirinya ikut terpancing, namun berkat itu dia bisa mengetahui kemampuan semua orang. Selain itu, dia juga menempelkan beberapa prajurit bayangannya pada orang-orang di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Jinwo menemui Pak Gunhye untuk membahas raid Pulau Jeju. Disinilah diketahui bahwa Jinwo memutuskan untuk tidak mengikuti raid tersebut. Keputusan ini pun membuat beberapa pihak agak kebingungan. Selain Sung Jinwo, sepertinya Min Byung-gu juga tidak ikut berpartisipasi. Namun yang lebih penting dari itu semua, saat ini ada 15 hunter rank S yang akan menjalankan raid.
Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho begitu yakin kalau raid kali ini bisa mereka menangkan dengan sangat telak. Saat ini Sung Jin-woo terlihat baru pulang ke rumahnya. Dia pun sangat senang melihat senyuman ibunya yang menenangkan jiwa. Sang ibu dan adiknya masih membutuhkan Jin-woo. Oleh karena itulah dia tidak akan pergi ke Pulau Jeju. Di sisi lain, para semut nampak melakukan tindakan kanibalisme karena kekurangan bahan makanan. Ratu Semut tidak bisa membiarkan hal ini berlangsung begitu saja, dan mereka semuanya seharusnya segera pergi meninggalkan pulau ini. Tapi sebelum itu, Ratu Semut memerlukan anak buah yang tangguh. Sosok terbaik yang mampu memimpin kerajaan, serta lebih powerful dari siapapun. Disinilah diperlihatkan sebuah telur yang ukurannya jauh lebih besar dari telur lainnya. Seekor monster di dalamnya menetas dengan kulit berwarna merah seperti semut pada umumnya. Namun sedetik kemudian, kulit makhluk itu berubah hitam legam dan dia bisa berdiri dengan dua kaki layaknya manusia. Monster yang barusan terlahir itu sontak berteriak dan meledakkan kekuatan sihirnya yang begitu dahsyat. Di sisi lain, Lee Jo-hee menonton siaran TV yang mengabarkan tentang raid keempat Pulau Jeju. Setelah berpikir beberapa saat, gadis itu pun tergerak dan segera menghubungi asosiasi Hunter guna mengajukan diri sebagai bagian dari regu pertahanan. Sore itu juga Jo-hee pergi menemui Pak Song Jiul demi mempersiapkan raid bersama-sama besok. Di hari berikutnya, kapal angkatan laut mulai mendekati dan mengepung Pulau Jeju. Di barisan pertahanan, Park Jung-cho dan Jung Yeon-tae nampak menempati posisi. Ma Dong-wook juga menyiagakan anak buahnya. Sementara Lim Tae-gyu agak kebingungan karena Lee Min-sung ditempatkan di garda depan. Dikarenakan sangat khawatir, Tae-gyu pun meminta timnya untuk segera menggeser Min-sung ke garis belakang. Di samping itu, Son Ki-hun dan timnya juga siap bersiaga di atas kapal. Park Hae-jin terlihat begitu tegang. Namun Song Jiul dan Lee Jo-hee lebih siap bertarung di depan kantor asosiasi Hunter. Pak Baek pun terlihat kaget sekaligus lega setelah melihat Min Byung-gu yang tiba-tiba datang dan bergabung ke dalam raid. Byung-gu menyadari kalau Baek akan bertindak sembrono, jadi dia hadir untuk melindungi sahabatnya itu dan berjuang bersama-sama. Di dalam helikopter, seorang reporter menyampaikan bahwa raid ini akan disiarkan secara live di TV. Supaya tidak ada kesalahan, maka siaran akan ditayangkan 10 menit lebih lambat dari aslinya. Ma Dong-wook agak khawatir dengan keselamatan Pak reporter, apalagi bisa jadi kalau raid ini merupakan perang yang sangat sengit. Namun reporter itu menenangkan Dong-wook sembari menunjukkan pedangnya. Walau terlihat biasa saja, lelaki itu mengungkapkan kalau dia sebenarnya adalah Hunter Rank A, dan dia sudah terbiasa syuting di tempat-tempat berbahaya. Ketika persiapan rampung dan seluruh unit penyerang sudah diberangkatkan, saat ini juga Pak Gun-hee menyatakan bahwa raid keempat Pulau Jeju dimulai. Hunter Jepang pun menepati posisinya masing-masing. Di bawah perintah Kuto Ryuji, Hunter Jepang mulai melepaskan aura kekuatan sihir besarnya untuk memancing para monster. Tidak hanya di darat, para monster juga mulai menyerang Hunter Korea yang masih mengudara. Pak Jong-in pun meminta pilot untuk membuka palga. Dia lantas melepaskan sihir api besarnya untuk menghentikan para monster. Ketika para monster kembali menyerang, Jong-in langsung meledakkan api dahsyatnya hingga menghancurkan daratan. Para hunter Jepang hanya memiliki waktu 1 jam saja untuk mengalihkan perhatian para monster. Jadi hunter Korea harus bisa mengalahkan Ratu Semut sebelum waktu itu habis. Setelah Hunter Korea bergerak, pihak militer menyalakan sinyal gelombang pengganggu yang membingungkan para monster. Dengan demikian, para monster tidak akan bisa menerima permintaan bantuan dari Ratu Semut. Hunter Jepang nampak bertarung di posnya masing-masing. Sementara Hunter Korea segera bergerak cepat menuju persembunyian Ratu Semut. Mereka pun menemukan sebuah ruangan dengan telur yang begitu banyak. Namun mata mereka lebih terfokus pada cangkang telur yang ukurannya jauh lebih besar. Mereka pun mulai khawatir. Ditambah lagi mereka tidak mengetahui informasi apapun mengenai monster semut yang bisa berevolusi. Saat ini Kenzo nampak terluka setelah bertarung melawan para monster semut. Sebenarnya Akari Shimizu ingin menyembuhkan Kenzo, tapi dia malah bercanda dan ingin meminta imbalan pada Kenzo jika ingin disembuhkan.
Ketika hendak melakukan penyembuhan, tiba-tiba saja kepala Shimizu hancur. Jelas saja Kenzo dan Tatsumi begitu terperanjat menyaksikan rekan sejawatnya itu meregang nyawa. Nyatanya mereka bertiga tengah diincar oleh monster Raja Semut yang sangat kuat dan mengerikan. Saat ini Kenzo benar-benar panik sekaligus bingung. Dia pun berniat melesatkan pukulan kuatnya pada makhluk yang telah menghabisi nyawa Agari. Namun makhluk itu sangat kuat dan cepat. Kenzo pun kehilangan kepalanya sebelum benar-benar melepaskan pukulannya. Situasi mencekam ini membuat Tatsumi sangat tertekan. Namun dia menguatkan diri dengan mengejar bayangan hitam tersebut demi menuntut balas kematian rekan-rekannya. Namun alih-alih menebas musuh, kepala Tatsumi malah copot tanpa dia menyadarinya. Di dalam sarang semut, para hunter Korea berpacu dengan waktu untuk segera mencapai lokasi sang ratu. Mereka pun begitu sibuk karena setiap monster yang muncul memiliki kekuatan yang setara dengan hunter rank S. Meski demikian, para monster hanyalah monster. Pergerakan mereka sederhana dan mudah ditebak. Para hunter yang sudah berpengalaman jelas lebih unggul dalam bertempur. Pak Dongwook menahan serangan monster. Setelah itu Cha Hai-in melakukan eksekusi penghabisan dengan pedangnya. Para hunter berhasil menghabisi kawanan semut dalam jumlah besar. Mau sebanyak dan sekuat apapun musuhnya, Byunggu meminta semuanya tenang. Jika ada yang terluka, lelaki itu siap membantu dari belakang. Para hunter sebenarnya menyadari bahwa semakin jauh mereka melaju, maka semakin kuat jugalah musuh yang muncul. Walau samar-samar, Cha Hai-in bisa mencium aroma musuh yang kuat di depannya. Untuk memastikan hal itu, Pak Baik menggunakan kekuatan matanya untuk melihat jauh ke depan. Dan benar saja, setelah melakukan pengamatan yang sangat mendalam, Pak Baik menemukan sosok Ratu Semut yang dikawal oleh ribuan semut-semut kuat. Baik lantas berkata bahwa pertarungan ini akan semakin berat, apalagi mereka tidak mengetahui secara pasti tentang kekuatan sang ratu. Pun demikian, Baik sangat yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Dia lantas mengajak semuanya maju dan menyerang. Sementara itu Kei dan Ippei baru saja tiba di lokasi terakhir Kenzo dan yang lainnya. Mereka terpaksa datang karena tim Charlie tidak menjawab panggilan atau hilang kontak. Keduanya pun jadi bingung karena Kenzo, Akari, dan Tatsumi tidak bisa ditemukan. Awalnya Ippei mengira kalau tim Charlie bisa mengalahkan monster tanpa ada masalah. Namun setelah melihat kacamata Tatsumi yang rusak dan berlumuran darah, Ippei pun mulai panik. Kondisi pun semakin membingungkan saat Ippei menemukan Kei yang muntah-muntah karena mencium aroma yang menusuk hidung. Selama hidupnya Kei tidak pernah mencium aroma sekuat ini. Setelah menyadari bahwa ada musuh kuat yang mengincarnya, Kei pun meledakkan kekuatan esnya hingga menyelimuti Ippei dan dirinya sendiri. Sayangnya Kei dan Ippei harus meregang nyawa karena kekuatan Raja Semut mampu meremukkan balok es yang melindungi keduanya. Para hunter Jepang yang tersisa mulai khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka tidak memiliki waktu untuk mencemaskan orang lain. Apalagi para semut mulai datang menyerang. Saat ini hunter Korea benar-benar dibuat sibuk oleh serangan para semut pekerja. Para semut menyerang bersamaan demi melindungi ratu mereka. Byunggu pun mengaktifkan sihir supportingnya untuk meningkatkan kekuatan para hunter. Seketika itu juga status hunter Korea meningkat tajam. Dan mereka semua siap bertarung semaksimal mungkin. Ma Dongwook berdiri di garda depan untuk menahan semua serangan. Setelah itu hunter yang lainnya segera mengambil langkah untuk penyerangan. Pak Jong-in tidak main-main dan langsung meledakkan kekuatan apinya. Demikian juga dengan Pak Baek, di mana lelaki itu bertransformasi menjadi harimau putih. Sambil meraung-raung, Pak Baek mencengkeram dan mencakar para semut dengan begitu brutal. Pak wartawan pun merekam dan mengawasi seluruh aktivitas para hunter dari belakang. Dia pun mendapatkan info bahwa rating penontonnya meningkat hingga 80%. Lelaki itu pun maju ke depan untuk menjawab ekspektasi para penontonnya. Tapi Byunggu segera menghentikannya karena ini merupakan dungeon rank S yang sangat berbahaya. Byunggu meminta Pak wartawan agar tidak sembrono dan tetap di belakangnya.
Pertarungan yang berlangsung dengan begitu sengit ini disaksikan oleh seluruh warga Korea hingga ke luar negeri. Situasi ini jarang terjadi, apalagi umumnya para hunter rank S tidak pernah bertarung bersama-sama. Tapi para semut terus saja bermunculan dan tidak ada habisnya. Pak Dongwook kembali menahan serta menghempaskan para semut hingga kocar-kacir. Sementara Taegyu melesatkan ratusan anak panahnya ke udara hingga terjadi hujan panah yang membuat para semut bertumbangan. Pak Baik kembali melesat mencakari semua musuh dengan kuku tajamnya. Setelah Pak Jong-in melontarkan api panasnya, Cha Hae-in lantas menebas para semut dengan tarian pedangnya. Semua orang menyaksikan pertarungan hunter kelas atas itu di TV dan ponselnya masing-masing. Dengan usaha ekstra keras, akhirnya para hunter berhasil menembus pertahanan terakhir sang Ratu Semut. Tanpa pikir panjang mereka bersatu dan menyerang Ratu Semut dengan kekuatan maksimal. Walau mendapatkan serangan bertubi-tubi, namun sang Ratu berhasil melukai hunter dengan nafas racunnya. Tapi serangan itu nampak tidak berguna, karena Byunggu segera menyembuhkan para hunter dengan kekuatan magisnya. Tentu saja sang Ratu langsung menyerang Byunggu. Untungnya Pak Dongwook segera melindungi healer rank S itu dan memberikan kesempatan pada Pak Jong-in untuk menyerang. Ledakan kekuatan Jong-in membuat Ratu Semut menjerit kesakitan. Ketika monster itu berusaha kabur, Pak Jong-in kembali menghentikannya dengan ledakan api. Pak Dongwook dan Baik berusaha menahan Ratu Semut hingga tidak bisa bergerak. Detik itu juga Cha Hae-in melesat cepat untuk memberikan serangan penghabisan dengan sedikit bantuan Min Byunggu. Gerakan super lincah hunter Cha membuat sang ratu tumbang dan tidak sanggup bergerak lagi. Tebasan terakhir membuat Cha Hae-in sangat kepayahan. Namun serangan itu membuat leher sang ratu terpotong dan tewas seketika. Semua orang pun bersorak-sorai setelah memastikan kemenangan ini. Walau jelas-jelas menang, namun Baik tidak tenang karena dia merasa bahwa teriakan Ratu Semut sebelumnya terasa janggal. Byunggu pun meminta Pak Baik tenang, apalagi mereka sudah berhasil membalaskan dendam Yunseok. Di sini Reiji Tsukimoto yang merupakan pimpinan lain dari Draw Sword Guild mengabarkan pada Goto bahwa para semut mulai bergerak bersama menuju sarangnya. Sepertinya sinyal pengacau sudah error dan tidak berfungsi lagi. Hancurnya pagar api membuat Pak Jong-in menyadari bahwa para semut mulai berdatangan. Semua hunter pun panik. Ditambah lagi ada monster kuat yang mendatangi mereka, yaitu Sang Raja Semut. Raja Semut itu meledakkan kekuatannya hingga para hunter sangat amat depresi. Cha Hae-in yang sangat peka pada aroma nampak tertunduk. Gadis itu sangat terintimidasi, apalagi dia sadar betul bahwa makhluk tersebut bukanlah monster biasa. Sebenarnya Pak Dongwook ingin sekali menyerang, namun inderanya mengatakan jika dia menyerang maka tubuhnya akan hancur berantakan. Lelaki itu agak kebingungan mengapa Raja Semut hanya melewatinya saja. Semuanya pun merasa ngeri ketika makhluk tersebut memakan tubuh ratunya sendiri. Setelah menyerap informasi dari sang ratu, Raja Semut terlihat menjerit dan segera menyerang Cha Hae-in. Pukulan yang begitu kuat itu membuat hunter Cha terhempas dengan begitu parah. Melihat situasi ini, Pak Dongwook segera membesarkan tubuhnya dan melakukan perlawanan. Tapi perisai kebanggaannya seketika hancur bersamaan dengan kedua lengannya. Pak Baik pun tersayat-sayat sebelum benar-benar melepaskan serangan. Demikian juga dengan Pak Jong-in yang tidak menyadari bagaimana sang Raja Semut menyabet tubuhnya. Parahnya, anak panah Pak Taegyu bisa ditangkap dan dihancurkan Raja Semut dengan sangat mudah. Taegyu pun terhempas parah setelah dipukul oleh sang Raja. Ketika monster itu hendak menghabisi Taegyu, untungnya Ma Dongwook segera melindunginya. Pak Dongwook bisa kembali pulih berkat bantuan Min Byunggu. Byunggu sendiri sudah menghapus jejak keberadaannya. Kondisi ini membuat dirinya tidak terdeteksi seperti berkamuflase. Raja Semut itu pun kembali mengalahkan Pak Dongwook untuk yang kedua kalinya. Entah bagaimana caranya, monster itu berhasil mengetahui keberadaan Byunggu dan menusuknya dari belakang. Jelas saja kondisi ini membuat Baik histeris dan menjerit sekencang-kencangnya. Di dalam kondisi yang begitu kritis,
Byunggu masih sempat-sempatnya meminta agar Baek segera kabur melarikan diri. Byunggu akhirnya benar-benar meregang nyawa setelah kepalanya dimakan bulat-bulat oleh sang Raja Semut. Pak Baek pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya berangsur normal ketika Raja Semut mencekik lehernya. Parahnya, monster itu bisa mengeluarkan suara Byunggu yang kembali meminta Baek untuk melarikan diri. Setelah memakan Byunggu, Raja Semut bisa berbicara bahasa manusia, serta bisa menguasai berbagai skill manusia yang dimakannya. Monster itu tidak terima karena ratunya telah dikalahkan. Oleh karena itulah sang raja ingin menuntut balas, dan dia bertanya pada Baek di manakah Raja Manusia berada. Makhluk itu melepaskan Baek setelah dia merasakan aura kekuatan manusia kuat yang ada di luar sarang. Dia lantas pergi untuk menemui dan menghancurkan manusia kuat itu. Shin pun berpindah pada tim Alpha yang terdiri dari Goto Ryuji, Mari Ishida, dan Minoru Hoshino. Goto tidak bisa menghubungi tim lain selain Bravo. Bravo sendiri mengkonfirmasi untuk memeriksa keberadaan tim Charlie. Mereka pun berjanji untuk menemui Goto di titik yang sudah ditentukan. Sesaat kemudian Goto menemukan fakta bahwa tim Delta telah dikalahkan. Dia pun melaporkan kejadian ini pada atasannya. Lelaki di balik layar itu tidak memperdulikan keberadaan Hunter Rank S lain selain Goto Ryuji. Dia merasa yakin kalau rencananya bisa berjalan lancar selama ada Goto. Goto lantas melaporkan bahwa saat ini Hunter Rank S Korea tengah sibuk bertarung melawan Ratu Semut dan pasukannya. Goto sangat yakin bahwa kemenangan Hunter Korea hanyalah 0%. Lelaki yang diketahui bernama Matsumoto Shigeo itu ternyata sudah merancang sebuah skenario di mana Hunter Jepang sudah berjuang sekuat tenaga untuk bertarung. Dikarenakan sekutu dari Korea sudah hancur total, maka pihak Jepang terpaksa mundur untuk sementara waktu. Dengan demikian, Matsumoto berhasil melemahkan kekuatan Korea dan menjadi negara yang berhasil menyelesaikan Dungeon Rank S. Matsumoto pun memerintahkan Goto dan yang lainnya agar segera mundur. Namun Goto begitu kaget karena seekor monster datang menyerangnya dengan sangat cepat. Goto dan Hoshino mampu menghindari serangan dadakan itu, tapi tidak dengan Mari Ishida. Leher Mari nampak tertebas hingga tumbang seketika. Goto pun memerintahkan Hoshino pergi untuk bergabung dengan tim Bravo. Goto merasa kalau keberadaan Hoshino hanyalah beban saja. Setelah kepergian Hoshino, Goto menghadapi aura intimidasi yang begitu pekat dari Raja Semut. Ketika monster itu bertanya apakah Goto adalah Raja Manusia, Goto pun dengan tegas menjawab bahwa dialah sang Raja Manusia yang sebenarnya. Setelah mengetahui jawaban Goto, Raja Semut pun mengeluarkan kekuatan sihirnya yang sangat amat gelap. Saking pekatnya, kekuatan tersebut membuat Goto mulai merinding. Goto pernah merasakan sensasi kekuatan itu sebelumnya, di mana kala itu dia bertarung melawan Sung Jinwoo. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Goto Ryuji pun ditumbangkan hingga pedangnya patah tidak karuan. Kembali pada Hunter Korea, di mana mereka tidak berdaya karena diserbu oleh ribuan semut. Kondisi pun semakin buruk karena para hunter terluka sangat parah. Saat ini yang bisa diharapkan hanyalah kekuatan Pak Jong-in semata. Ketika para semut sudah sangat dekat dan hendak menghabisi semuanya, detik itu juga pasukan bayangan muncul dan menghadang pergerakan para monster. Kondisi aneh ini pun membuat Hunter Korea kebingungan mengenai asal-muasal prajurit berwarna hitam-hitam tersebut. Di sisi lain, Sung Jinwoo yang tengah berada di atas gedung mulai mengaktifkan sihir Shadow Exchange dan bertukar tubuh dengan salah satu prajurit bayangannya. Beberapa pasukan bayangan berusaha semaksimal mungkin menahan serangan monster demi melindungi Hunter Korea. Ketika pasukan semut mulai menyerang, detik itu juga 4 jenderal bayangan keluar dan menghabisi para monster hingga amburadul. Kemunculan Sung Jinwoo yang sangat tiba-tiba membuat Pak Baek kaget dan kebingungan. Semuanya benar-benar tidak memahami mengapa Jinwoo bisa berada di tempat ini. Di sisi lain, Lee Jo-hye dan Pak Song Cheol tidak mengerti mengapa siaran langsung raid di Pulau Jeju terputus. Hal yang sama juga dialami oleh Asosiasi Hunter.
Kendati mengalami masalah yang sangat ruwet, namun Pak Gunhe meminta Wo Jinchul untuk mengumpulkan informasi serta mengutamakan keselamatan para hunter. Di pusat stasiun TV nasional, para kru dibuat sangat sibuk karena siaran di Pulau Jeju gangguan. Jalur komunikasi juga hampir terputus karena banyaknya telepon keluhan dari para penonton. Sebenarnya Pak Sutradara ingin sekali melanjutkan siarannya, namun situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya. Selain itu, mereka juga tidak bisa menghubungi Pak wartawan di TKP. Dengan nada lantang, sutradara itu berusaha menghubungi Pak wartawan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya Pak wartawan tidak bisa berbuat banyak karena kameranya rusak dan kehilangan sinyal. Di tengah kondisi krusial ini, Jinwo memerintahkan pasukan bayangannya untuk menyerang musuh. Serbuan ganas pasukan bayangan yang dipimpin oleh 4 jenderal jelas-jelas membuat musuh tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Semua hunter masih nampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi di sini Jinwo menolak untuk memberikan penjelasan secara detail. Pemuda itu memberikan beberapa potion untuk diminumkan pada para hunter. Ramuan ajaib itu bisa membuat para hunter kembali pulih dalam sekejap. Sayangnya hanya Cha-Hai-in seorang yang tidak bisa disembuhkan. Jinwo lantas mendapatkan notifikasi di mana potion tidak bisa menyembuhkan Cha-Hai-in karena luka gadis itu sudah sangat parah. Kondisi ini memaksa Jinwo untuk mengeluarkan semua orang dari tempat ini. Dia akan membukakan jalan agar semua hunter bisa keluar dengan selamat. Namun para semut terus berdatangan dan seakan tidak ada habisnya. Saat ini asosiasi hunter masih tidak mengetahui status unit penyerang utama. Mereka juga tidak bisa menghubungi pihak Jepang karena adanya kendala sinyal. Siaran dari awak media juga terputus semenjak kemunculan Raja Semut. Pak Gunhe pun meminta anggotanya untuk segera memperbaiki kerusakan sinyal. Dia juga meminta tim medis dan pengangkut agar bersiap untuk berangkat ke Pulau Jeju kapan saja. Pak Gunhe benar-benar membenci kondisinya yang sangat lemah. Sesungguhnya dia ingin sekali terjun ke lapangan dan membantu para hunter. Dia hanya berharap agar para hunter baik-baik saja. Pihak Jepang juga mengalami kendala yang sama. Melalui teknologi negaranya, Reiji mengetahui bahwa Goto telah gugur dalam pertempuran. Dia meyakini kalau Goto dikalahkan oleh monster yang sangat kuat. Dia pun melapor pada Matsumoto mengenai kondisi buruk ini. Tentu saja Matsumoto sangat kesal karena Goto berhasil dikalahkan. Kebrutalan pasukan bayangan membuat para monster berhamburan. Namun kondisi ini masih kurang menguntungkan bagi para hunter. Jinwo pun berniat membangkitkan beberapa semut untuk jadi pasukan bayangannya. Tapi sebelum itu terjadi, suasana langsung berubah mencekam ketika Raja Semut kembali. Monster itu pun meledakkan kekuatannya hingga para hunter sangat amat tertekan. Dia sangat marah karena di luar tidak menemukan manusia yang disebut raja. Jinwo pun mengerti kalau ternyata Raja Semut sudah memutuskan koneksi bayangannya. Pemuda itu lantas maju untuk Baiwan melawan Raja Semut. Jelas saja para hunter sangat terkejut melihat aksi nekat Sung Jinwo. Mereka benar-benar merinding serta berpikir kalau Jinwo pasti akan kalah jika bertarung melawan Raja Semut. Pak wartawan pun begitu lega setelah kameranya bisa digunakan kembali. Sementara itu Pak Sutradara memaksa stafnya untuk melakukan siaran langsung setelah mendapatkan visual di lapangan. Lelaki itu bersikeras menampilkan kejadian di Pulau Jeju secara live tanpa ada jeda. Jelas saja semua orang begitu kaget menyaksikan realita yang saat ini terjadi di Pulau Jeju. Pak Gunhe juga tercengang melihat kemunculan Jinwo yang begitu mendadak. Tidak peduli bagaimana caranya Jinwo mencapai Pulau Jeju, yang penting Pak Gunhe sudah menaruh harapan besar pada Sung Jinwo. Raja Semut pun melesatkan pukulan kuat pada Jinwo. Saking kuatnya, pukulan tersebut membuat tanah hancur dan porak-poranda. Raja Semut pun menilai kalau Jinwo sangat lemah. Tapi setelah itu si semut kaget bukan main melihat Jinwo masih berdiri tegak di hadapannya. Jinwo pun mengunci tubuh Raja Semut dan segera menghantamnya. Keduanya pun beradu pukulan hingga membuat hunter Korea kebingungan, tentunya mengenai status Jinwo yang merupakan hunter tipe mage. Semuanya benar-benar tidak percaya mengapa Jinwo sangat amat kuat. Raja Semut pun terhempas parah setelah menerima pukulan Jinwo.
Monster itu tertunduk dan bertanya-tanya mengapa ada manusia sekuat Jinwo. Setelah itu, keduanya pun beradu tinju walau terlihat sama-sama imbang. Jinwo pun memanfaatkan momentum dan kembali melesatkan tinju kuatnya lagi. Raja Semut menerima pukulan telak. Namun detik itu juga dia menjulurkan lidah merahnya hingga menggores pipi Jinwo. Jinwo pun kini tertunduk karena serangan itu mengandung racun yang begitu kuat. Kini Raja Semut merasa di atas angin dan membanggakan serangan rahasianya. Monster itu melesatkan pukulan super kuatnya demi menghabisi Sung Jinwo. Sementara itu Matsumoto marah-marah dan tidak percaya setelah dia menerima kabar bahwa Hunter Jepang telah gugur sebanyak 7 orang. Reiji berhasil mengkonfirmasi kabar ini pada Hunter yang selamat. Selain itu, dia juga menemukan sinyal kuat dari monster yang berhasil mengalahkan kutu Ryuji. Namun Reiji tidak mengetahui apa motif monster tersebut kembali ke sarangnya. Di sini Matsumoto mengingat kalau Hunter Korea masih berjuang di dalam sarang semut. Kondisi Hunter Korea memang belum jelas. Jika masih hidup, mereka pasti akan berpapasan dengan monster kuat yang mengalahkan Goto. Matsumoto berasumsi bahwa monster semut ini sangat kuat, sementara Hunter Korea pasti staminanya menipis. Berbekal situasi itu, Matsumoto jadi optimis kalau Jepang masih memiliki peluang menang. Dia lantas memerintahkan Reiji untuk menjemput 3 Hunter dan setelahnya bergabung dengan unit penyerang kedua. Reiji pun menyampaikan perintah tersebut pada Kanae, Kumamoto, dan Hoshino. Kanae dan Kumamoto siap menjalankan perintah, tapi tidak dengan Hoshino. Hoshino depresi dan sangat ketakutan setelah menyaksikan kekuatan Raja Semut yang di luar nalar. Walau Kanae berusaha menguatkan, tapi Hoshino sadar betul dengan apa yang diucapkannya. Semua Hunter tidak mungkin bisa mengalahkan Raja Semut. Menurutnya yang terbaik saat ini hanyalah bersembunyi dan melarikan diri saja. Kanae pun tidak peduli karena dia juga tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga pun akhirnya pergi setelah dijemput oleh helikopter. Kembali pada markas semut, di mana Jinwo bisa menahan pukulan Raja Semut serta memukul mundur monster itu hingga cangkang perutnya retak. Dengan kemampuan detoksifikasi super tinggi, Jinwo berhasil menetralkan racun mematikan sang Raja Semut. Pemuda itu pun menyadari kalau Raja Semut saat ini mulai panik. Tapi Jinwo juga panik melihat kondisi Cha-Hai-In yang semakin parah. Pemuda itu memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini sesegera mungkin. Dia lantas menyerang Raja Semut walau tidak kena. Tanpa diduga Raja Semut mulai berevolusi dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat perubahan Raja Semut yang begitu ekstrim, Jinwo pun mengeluarkan belati kembarnya yang merupakan drop item dari Raja Iblis Baran. Tanpa pikir panjang, Jinwo segera menyerang Raja Semut. Namun serangannya tertahan karena si semut telah meningkatkan status kekuatan dan kecepatannya. Jinwo dan Raja Semut saling bertarung dalam tempo serangan yang begitu cepat. Belati dan kuku-kuku tajam saling bergesekan hingga menimbulkan efek percikan mana. Raja Semut meledakkan kekuatan es tajam yang didapatkannya dari Kei. Walau sudah menyerang Jinwo dengan segenap kekuatannya, tapi Raja Semut bertanya-tanya mengapa Sung Jinwo tidak kehabisan stamina. Bahkan kecepatan Jinwo semakin meningkat dibandingkan Raja Semut itu sendiri. Intensitas pertarungan Jinwo dan Raja Semut berlangsung dengan begitu sengit. Benturan senjata keduanya membuat arena sekitar hancur berantakan. Hunter Korea benar-benar tertekan. Apalagi mereka tidak sanggup mengikuti pergerakan Jinwo dan Raja Semut. Jinwo pun berhasil mendaratkan kombinasi serangan kuatnya hingga si semut kewalahan. Namun Raja Semut menyerang balik dan dia mengunci serta berusaha menancapkan kuku tajamnya pada mata Jinwo. Ketika cakar itu sulit untuk dihindari, tanpa disangka skill Fatal Strike milik Jinwo naik ke level maksimal hingga berubah menjadi skill mutilasi. Anehnya gerakan Raja Semut malah melambat. Kesempatan itu pun digunakan Jinwo untuk mengcounter serta memotong lengan monster tersebut. Jelas saja serangan fatal itu membuat Raja Semut sangat kebingungan. Tidak berhenti di situ, Jinwo terus melesatkan serangan mutilasinya hingga Raja Semut mulai ketakutan. Walau tubuhnya tercabik-cabik,
Namun Raja Semut mampu menyembuhkan dirinya sendiri berkat kekuatan Min Byunggu. Dia lantas kabur secepat kilat sambil menahan Jinwo dengan balok-balok es besar. Tapi usahanya sia-sia saja karena Jinwo jauh lebih cepat dan kuat. Raja Semut pun jadi bulan-bulanan skill mutilasi Jinwo. Monster itu terperosok jatuh ke tanah dengan tubuh tercabik-cabik. Tangan dan kakinya nampak terpotong. Raja Semut yang mulai depresi langsung berteriak keras serta memerintahkan pasukannya untuk menyerang Jinwo. Namun Jinwo hanya tersenyum sembari memerintahkan pasukannya untuk maju. Perang antara monster semut dan pasukan bayangan tidak terelakkan. Di sini pasukan semut diserang dan dihajar begitu parah tanpa bisa melawan balik. Kondisi ini membuat Raja Semut benar-benar tidak mengerti. Seharusnya dia dilahirkan sebagai yang terkuat. Dia sudah melahap seluruh kekuatan dan terus bertumbuh mengincar posisi puncak sebagai sang raja. Monster itu benar-benar ketakutan ketika Jinwo mendekatinya. Dia kembali kabur demi mempertahankan hidupnya. Raja Semut pun beregenerasi dan lari tunggang langgang menjauhi Jinwo. Tapi Jinwo menghentikannya dengan skill Ruler Authority. Dia lantas menyayat Raja Semut dengan sangat brutal ketika monster itu ingin kabur kembali. Raja Semut pun akhirnya tewas seketika dalam keputusasaan. Kematian Raja Semut membuat semua monster mundur. Sedetik kemudian Jinwo kembali memeriksa keadaan Jahain. Kondisi gadis itu sangat kritis hingga aura kehidupannya mulai memudar. Jinwo pun rela mengeluarkan Elixir of Life demi menyembuhkan Hunter Cha. Sayangnya item langka itu tidak bisa menyembuhkan Jahain. Di dalam kondisi dan situasi yang sangat tidak menguntungkan ini, Jinwo berharap akan adanya satu keajaiban agar nyawa Jahain bisa diselamatkan. Di tengah situasi yang krusial, Jinwo meminta Pak Wartawan untuk mematikan kameranya. Jika tidak mematikan, maka Jinwo sendirilah yang akan merusaknya. Ancaman Jinwo pun membuat Pak Wartawan menurut dan segera mematikan kamera di helmnya. Sedetik kemudian Tex membawa jenazah Min Byunggu di hadapan Jinwo. Jelas saja situasi ini membuat Pak Baik bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya akan dilakukan Jinwo. Walau Baik meninggikan suaranya, namun Jinwo terlihat tenang dan meminta Baik tidak banyak bertanya. Jinwo sudah benar-benar kehabisan waktu. Dia pun mendekati Byunggu dan segera mengekstraknya. Bayangan Byunggu seketika bangkit hingga membuat semua orang sangat tercengang. Di waktu yang sama, terjadi pertempuran keras antara monster semut yang tersisa dengan unit penyerang di atas lautan. Atas dasar perintah Matsumoto, Reiji memerintahkan unit penyerangnya agar bersiap kembali melancarkan serangan ke Pulau Jeju. Namun perintah itu ditolak mentah-mentah oleh Hoshino. Hoshino yang ketakutan benar-benar tidak mau kembali ke Pulau Jeju. Bagaimanapun juga, hanya dia seoranglah yang sudah menyaksikan kekuatan mengerikan monster yang sanggup mengalahkan Kutu Ryuji dalam waktu singkat. Di sini Reiji berkata bahwa monster tersebut sudah dikalahkan oleh salah satu hunter Korea. Reiji pun memaksa Hoshino untuk tetap menjalankan misi sesuai dengan perintah atasannya. Kembali di sarang semut, di mana para hunter Korea telah mengetahui salah satu rahasia skill Sung Jinwo yang bisa memanfaatkan kekuatan bayangan. Jinwo pun menjelaskan bahwa dia mendengar suara hati Min Byunggu yang meminta untuk memanfaatkan kekuatannya. Tanpa diperintah, Byunggu mendekati Jahain dan segera menyembuhkannya. Skill penyembuhan Byunggu yang begitu tinggi membuat luka yang diderita Jahain sembuh dalam sekejap. Tindakan mulia Byunggu membuat Jinwo mengetahui bahwa dulunya lelaki tersebut adalah orang yang sangat baik hati. Melihat kondisi Jahain yang berangsur normal, bayangan itu pun nampak tersenyum. Setelah menyaksikan kekuatan Jinwo, semua orang kini memahami mengapa kekuatan tersebut tidak boleh diperlihatkan pada khalayak umum. Semakin sengit pertarungan, maka Jinwo juga akan semakin kuat. Bagi sebagian orang, kemampuan ini jelas sangat mengerikan. Pak Baik pun berkata bahwa kekuatan Byunggu pasti akan berguna untuk Sung Jinwo yang berprofesi sebagai seorang hunter. Kendati demikian, Baik mengungkapkan bahwa Byunggu sebenarnya sangat membenci kekerasan. Pak Baik lantas memegang pundak Jinwo seraya menyampaikan bahwa dia tidak ingin lagi melihat sahabatnya itu kembali bertarung di medan laga. Melihat ketulusan Baik, Jinwo pun segera membatalkan penyerapan bayangan Min Byunggu.
Ketika Byunggu mulai menghilang, dia masih sempat-sempatnya memandang wajah Baek sambil tersenyum. Tentu saja Pak Baek benar-benar kaget sekaligus sedih. Senyuman terakhir rekan sejawatnya itu tanpa sadar membuat air matanya mengalir begitu saja. Pak Baek sangat berterima kasih karena Jinwo telah mengabulkan permintaannya. Di sisi lain, Matsumoto tidak mengerti mengapa Hunter Korea banyak yang selamat. Dia mengetahui kalau Jinwo berhasil mengalahkan monster Raja Semut. Lelaki itu hanya tidak mengerti saja mengapa Jinwo bisa muncul secara tiba-tiba di Pulau Jeju. Ditambah lagi sebelumnya Jinwo juga tidak ikut serta dalam raid gabungan kali ini. Jika korban dari Jepang semakin bertambah, maka pihak Jepang juga akan melambat dalam merespon gate. Dan yang lebih parah dari itu semua, keseimbangan kekuatan di seluruh dunia pasti akan terganggu. Ketika Reiji bertanya apakah Jepang akan melanjutkan operasi, di sini Matsumoto malah memerintahkannya untuk mundur. Setelah Reiji menutup panggilan, Matsumoto langsung mengepaskan telepon sambil menahan kekesalan yang tiada tara. Pertarungan di atas laut masih berlangsung dengan begitu sengit. Awalnya Son Ki-hun dan timnya tidak memahami mengapa para monster mengamuk. Namun mereka sadar bahwa dengan dikalahkannya Ratu Semut, maka semua monster tidak terkendali karena kehilangan sosok pemimpin. Semuanya pun bertarung mati-matian agar para monster tidak terbang ke pulau utama. Para hunter rank S Korea nampak bergegas keluar pulau dengan menaiki helikopter. Mereka sengaja meninggalkan Jinwo sendirian di dalam sarang semut agar pemuda itu bisa leluasa dalam menghancurkan sisa-sisa semut beserta telur-telurnya. Hal ini membuat Jinwo bisa naik level dengan membakar banyak telur semut. Jinwo nampak terkesan dengan kekuatan pedang panjang milik Raja Iblis Baran. Dengan sekali ayunan, pedang tersebut melepaskan kekuatan petir menggelegar yang bisa menghabisi banyak musuh dalam waktu singkat. Demi menghemat waktu, Jinwo memerintahkan pasukan bayangannya untuk bergerak maju. Level pemuda itu pun terus menanjak hingga mencapai level 100. Jinwo lantas mendatangi jasad monster Raja Semut dan segera mengekstrak bayangannya. Namun dia terkejut karena kegelapan pekat tiba-tiba menutupinya. Seakan berpindah ke dimensi lain, Jinwo sampai tidak bisa merasakan apapun. Namun tiba-tiba dia kembali dan menyaksikan kemunculan bayangan barunya. Kebangkitan Raja Semut benar-benar berbeda dari bayangan lainnya. Bayangan itu menetas dari sebuah telur. Hal ini mengindikasikan bahwa bayangan tersebut sangat spesial. Jinwo pun nampak lega karena sebelumnya dia mengira kalau Raja Semut tidak berhasil diekstrak. Ketika hendak pergi, Jinwo dibuat begitu kaget karena bayangan Raja Semut bisa berbicara seperti saat dia masih hidup. Monster itu pun tunduk di hadapan Jinwo dan meminta untuk diberikan sebuah nama. Selain itu, Raja Semut memiliki rank jenderal, di mana rank tersebut adalah kelas bayangan tertinggi. Jinwo pun bertanya pada si semut, apakah bayangan itu akan patuh apalagi sebelumnya Jinwo sudah membantainya. Si semut pun menjawab bahwa dia tidaklah mati. Dia terlahir kembali berkat kekuatan raja barunya. Hal ini juga membuatnya sangat bahagia, dan dia akan melayani Jinwo untuk selama-lamanya. Setelah berpikir sejenak, Jinwo pun memberikan nama baru pada bayangan kelas jenderalnya itu. Setelah itu, Jinwo mengekstrak banyak monster semut merah untuk menjadi bagian dari pasukan barunya. Saat ini pertahanan laut berhasil ditembus oleh para monster semut bersayap. Para hunter pun pasang badan demi melindungi kota dan seluruh daratan. Di sini artis Lee Min-sung terlihat ketakutan dan tidak berani menghadapi serbuan para monster. Hunter lain pun berjuang bersama-sama dengan tetap saling berkoordinasi. Jinwo lantas mendapatkan info dari Beru bahwa setelah kematian sang ratu, sekitar 4.000-an semut bergerak ke segala arah tanpa terkontrol. Setelah mendapatkan perintah, tanpa basa-basi Beru segera terbang dan melesat ke atas langit. Walau kepayahan, saat ini Pak Song Chiul berusaha memberikan semangat pada rekan-rekan hunter di dekatnya agar tidak menyerah. Namun tanpa diduga dia diserang oleh 2 monster semut bersayap. Untungnya Beru datang tepat waktu dan menebas semut-semut tersebut tanpa ampun. Pak Song Chiul dan Lee Jo-hee benar-benar tidak memahami mengapa cahaya biru yang melesat di atas langit bisa mengalahkan para monster. Lee Jo-hee pun berpikir bahwa cahaya biru itu merupakan salah satu bantuan yang dikirimkan oleh sahabatnya, yaitu Sung Jin-woo.
Helikopter Hunter Korea nampak menerjang banyak monster yang menghalangi jalan. Jumlah monster yang terlalu banyak membuat Pak Jong-in dan Pak Taekyu benar-benar kerepotan. Seorang mage dari unit penyerang kedua juga sangat kepayahan dalam menstabilkan barrier helikopter. Sebenarnya Pak Dong-wook dan Pak Baek ingin sekali membantu proses evakuasi ini. Sayangnya pertarungan di udara ini membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya pun pupus harapan ketika barrier helikopter berhasil ditembus. Untungnya Jinwoo yang menunggangi Kaisel meledakkan para monster itu dengan kekuatan petir dari pedang Raja Iblis Baran. Hunter rank S Korea tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena pada akhirnya lagi-lagi Sung Jinwoo menolong mereka. Setelah itu sebagian besar semut yang tidak terkontrol berhasil dikalahkan oleh gabungan kekuatan para Hunter. Kerusakan di daratan utama juga dapat ditekan seminimal mungkin. Hunter rank S Korea bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Sementara Hunter J yang masih dalam keadaan koma segera dilarikan ke rumah sakit. Meski perang ini memakan banyak korban jiwa, namun asosiasi Hunter berhasil mencegah ancaman yang jauh lebih besar. Raid keempat Pulau Jeju ditutup dengan kemenangan dari para Hunter. Di lokasi lain, terdapat banyak semut yang terbang hingga hampir mencapai daratan Cina. Pihak Angkatan Laut Cina nampak diam saja dan tidak melakukan apapun. Bukan tanpa alasan, ternyata ada Hunter di atas kapal yang ingin melakukan pemanasan. Hunter yang diketahui bernama Liu Zigang itu merupakan Hunter level nasional Cina. Dengan sekali tebasan udara, Liu Zigang mampu meledakkan serta menenggelamkan seluruh monster semut bersayap tanpa tersisa. Sebenarnya Liu Zigang mengharapkan pertarungan yang lebih dari ini. Dia juga sangat menyayangkan mengapa tidak bertarung melawan Raja Semut di Pulau Jeju. Beberapa hari kemudian, sebuah monumen dibangun untuk mengenang jasa para korban raid Pulau Jeju. Para masyarakat berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sini banyak kamera menyoroti Sung Jinwoo, di mana Hunter rank S Korea itu telah memberikan kontribusi yang besar dalam suksesnya raid Pulau Jeju. Banyak orang yang menganggap kalau Sung Jinwoo adalah pahlawan, namun tidak sedikit juga yang mencurigai tindak tanduk pemuda tersebut. Selain itu muncul suara-suara sumbang yang bertanya-tanya, mengapa Jinwoo tidak mengikuti raid ini lebih awal? Jika Jinwoo ikut lebih awal, pasti jatuhnya banyak korban jiwa bisa dihindari. Ketika berpapasan, Pak Baek meminta Jinwoo untuk mengangkat kepalanya. Mau publik berkomentar seperti apapun, Pak Baek menegaskan bahwa Jinwoo adalah Hunter yang sudah mengakhiri tragedi ini. Setelah itu Pak Gunhye menemui Sung Jinwoo secara khusus. Sebagai perwakilan dari asosiasi Hunter, Pak Gunhye menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam atas jasa Sung Jinwoo. Jinwoo pun merasa bersalah karena tidak datang lebih awal. Namun Pak Gunhye menegaskan bahwa Jinwoo sudah menyelamatkan 5 Hunter beserta para masyarakat. Bagaimanapun juga ini merupakan prestasi yang begitu besar. Pak Gunhye berjanji akan memberikan kompensasi apapun atas jasa Sung Jinwoo. Dalam raid Pulau Jeju, Jinwoo telah memperlihatkan kekuatannya pada seluruh dunia. Tentu saja publik tidak akan diam begitu saja melihat hal ini. Pak Gunhye meyakini bahwa akan ada banyak orang yang mulai mendekati Jinwoo. Tentu saja asosiasi Hunter tidak akan berpangku tangan dan jadi pengamat saja. Ketika ditanyai apa rencana Jinwoo ke depannya, pemuda itu pun menjawab bahwa dia ingin mendirikan guildnya sendiri. Sementara itu di Pulau Jeju, Park Jong-soo dan timnya begitu sibuk menyisir sarang semut untuk memastikan tidak ada monster yang tersisa. Jong-soo begitu bersemangat walau mengerjakan pekerjaan sisa-sisa. Statement tersebut membuat Jung Yontai semakin mengagumi Park Jong-soo. Di tengah kegiatan penyisiran itu, mereka semua begitu kaget melihat sosok lelaki kekar yang tiba-tiba muncul di balik gua. Tentu saja Jong-soo dan rekan-rekannya segera mengangkat pedang dan menanyakan mengapa lelaki tersebut bisa memasuki tempat terlarang ini. Lelaki tidak dikenal itu pun berkata dalam bahasa asing yang sulit dimengerti. Sedetik kemudian muncul lelaki tua yang menjentikkan tangannya hingga membuat semua Hunter tertidur pulas. Keduanya pun berbicara serius mengenai entitas yang memporak-porandakan tempat ini. Disinilah diketahui bahwa mereka adalah monark.
Mereka tidak menyangka kalau ada sosok monark lain yang membantu umat manusia. Dikarenakan tidak mau berurusan dengan monark tersebut, keduanya pun memutuskan pergi ke dimensi lain dengan kekuatannya masing-masing. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata aktivitas keduanya dipantau secara diam-diam oleh Sung Ilfan. Sepulangnya dari monumen, Jinwo terjebak dalam kemacetan jalan tol yang sangat parah. Saking parahnya, semua mobil tidak bisa bergerak maju sama sekali. Di tengah kemacetan itu, Pak Gunhe mengabarkan pada Jinwo bahwa di ujung jalan tol muncul sebuah gate. Asosiasi telah mengirimkan hunter ke sana. Namun para hunter tidak bisa segera tiba di lokasi karena terjebak macet. Dengan sukarela, Jinwo mengajukan diri untuk membereskan gate tersebut. Sesaat kemudian Jinwo tiba di lokasi dan meminta izin pada staf asosiasi untuk memasuki gate. Awalnya semuanya nampak normal-normal saja. Tapi setelah Jinwo memasuki gate, staf asosiasi hunter begitu kaget ketika gate tersebut tiba-tiba berubah menjadi red gate. Melihat gate di belakangnya yang menghilang begitu saja, Jinwo pun menyadari bahwa dirinya telah memasuki red gate. Dia berdiri sendirian di tengah hamparan hutan yang begitu luas. Tanpa menunggu waktu lama, Jinwo langsung dikerubungi oleh banyak sekali monster. Pemuda itu pun segera memanggil bala pasukannya untuk bertarung habis-habisan agar bisa segera pulang ke rumah. Di sisi lain, Cha-Hai-in nampak termenung sendirian di pinggiran pantai. Dalam raid Pulau Jeju, Cha-Hai-in menyadari bahwa kemampuannya sangat amat kurang. Dia pernah ditolong oleh banyak orang, namun pertolongan yang datang dari Sung Jinwo benar-benar sangat berbeda. Gadis itu pun ingin sekali mengejar Jinwo dan berdiri di sampingnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Cha-Hai-in harus menjadi lebih kuat lagi. Hunter dilahirkan untuk berburu. Di dalam dungeon hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan hidup. Seorang hunter harus selalu siap menjadi target buruan musuh karena dunia tersebut merupakan tempat kematian yang selalu mengintai nyawa. Meski demikian, para hunter akan tetap bertarung tidak peduli sebanyak apapun musuhnya atau seberapa besar perbedaan kekuatan mereka. Alasan mereka bertarung mungkin berbeda-beda, entah itu untuk melindungi keluarga, demi berpegang teguh pada prinsip sebagai pembuktian atas keberadaannya, ataukah untuk melawan takdir. Hunter akan terus melakukan perburuannya, dan tidak ada seorang pun yang ingin menghentikan perburuan tersebut. Setelah Jinwo membereskan seluruh monster di dalam Red Gate, dia pun bertanya-tanya tentang siapakah mangsanya selanjutnya.